sendiri di rumahnya itu juga bekerja sama dengan tadi ya dengan SYB Group gitu. Itu yang saya kembangkan sebelumnya seperti itu. Lalu di akhir ini jadi saya coba setelah menempuh S3 ini saya juga mau melanjutkan untuk menjadi dosen gitu ya. Jadi sudah masuk di 2025 ini saya menjadi dosen di Pramita ya, Pramita Indonesia. Dan saya juga bisnis konsultan di perusahaan IT. Nah, IT ini memang sudah cukup lama ya saya di perusahaan IT. Namun secara produknya IT yang saat ini adalah mining, jadi batu bara. Jadi pertambangan batu bara, nanti saya ngobrol juga ya, nanti mungkin di sesi slide terakhir saya jelaskan apa saja sih yang bisa teman-teman gali gitu ya untuk nanti menjadi lulus gitu ya, lulus menjadi ekonom gitu ya. Posisi apa yang bisa menjadi target, nanti saya coba jelaskan di sana juga. Seperti itu. Oke, terima Ya, kasih banget Ibu Putri. Di ya tengah-tengah sama-sama. kesibukan, Bu Putri sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami menjadi pembicara di sesi pagi hari ini. Sama-sama. Terima Oke kasih. Ibu, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Trimelianti, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, tadi sudah dijelaskan. Nama saya dengan Trimelianti, SEMM, sesuai dengan CV yang disampaikan. Izin saya share screen untuk materinya ya. Untuk materi yang share screen dari panitia atau dari saya? Boleh Ibu kalau mau dibantu, Oh, sebentar dibantu operator. ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Narisa. Ya, di sini kita ini ya hadir di acara Karil Talk ya. Jadi tadi secara tagline atau temanya adalah Navigate Your Passion, Define Your Future. Topiknya adalah ekonomi administrasi ya untuk di breakout hari ini dengan tema Bridging Economic and Administration for Sustainable Education. Oke, next. Boleh next, operator? Ya. Jadi materi presentasi hari ini kita ada sekitar 6 sampai 7 slide ya. Jadi yang pertama adalah nanti kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan karena temanya adalah sinergi antara ekonomi gitu ya, administrasi terhadap pendidikan berkelanjutan. Lalu juga yang kedua adalah peran ekonomi dalam pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah peran administrasi dalam pendidikan berkelanjutan. Yang keempat adalah sinergi ya, bagaimana peran ekonomi dan administrasi untuk pendidikan. Yang kelima adalah hubungan ya, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus kuliah, kita kenapa harus berpendidikan tinggi, itu adalah untuk pembangunan ekonomi ya. Dan terakhir, bagaimana pendidikan mencetak SDM siap kerja. Nah, ini kan sesuai dengan temanya ya. Kita hari ini adalah di Career Talk, bagaimana kita menyiapkan diri ya. Di sini kan kalau saya lihat di flyer, semester 1 sampai 3 ya, ini wajib. Nah, ini mempersiapkan diri nih kita untuk mencetak SDM siap kerja karena memang tantangan cukup banyak ya di era saat ini. Oke, silahkan. Next. Ya, sebelum kita membahas mengenai ekonomi dan administrasi, kita baiknya melihat ya background pendidikan berkelanjutan. Jadi mungkin teman-teman juga pada saat kuliah sering mendengar SDG ya. Jadi backgroundnya adalah PBB itu sudah membuat rancangan gitu ya untuk menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah SDG 4, ya itu adalah education untuk yang berkualitas seperti itu, yaitu memiliki komitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Jadi target dari dunia ya adalah kita ada 17 SDG, salah satunya adalah di pendidikan di SDG 4. Kenapa pendidikan sangat penting? Karena pendidikan itu yang akan membangun perekonomian gitu ya. Jadi kalau bayangkan kalau suatu negara pendidikannya kurang gitu ya. Artinya tidak ada yang bisa berkembang nih, tidak ada yang bisa diolah kan gitu ya. Tidak bisa berkarya, tidak bisa berinovasi. Karena apa? Karena kurang pendidikannya seperti itu.
Nah, tujuannya adalah untuk SDG 4 ini adalah menyediakan akses. Nah, kan teman-teman tahu ya, di Indonesia ini berkepulauan kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya mengurus seluruh agen gitu ya, seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Itu sudah terintegrasi dengan sistem saya sebelumnya, dengan sistem kami gitu ya, untuk setiap orang bisa mengakses transaksi gitu ya. Nah, ini sama juga dengan SDG 4 ini ya. Jadi bagaimana akses pendidikan berkualitas itu sampai ke 3T ya, terpencil, terdepan dan terluar ya. Karena aksesnya cukup menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagaimana akses internet kan gitu ya. Lalu pendidikan guru, pelatihan, lalu prasarana. Nah, ini menjadi tantangan dari SDG 4 di Indonesia seperti itu. Jadi untuk penyetaraan tadi ya jadi orang kan semua punya hak ya untuk belajar gitu ya. Nah, ini adalah tujuan dari SDG untuk akses ini setara. Jangan sampai yang bisa sekolah itu orang-orang berada misalkan gitu ya. Banyak program-program pemerintah untuk menyetarakan, jangan sampai orang yang hanya berada saja yang memiliki pendidikan, tapi orang yang kurang mampu gitu ya, itu harus diberikan juga gitu ya, seperti beasiswa dan lainnya. Ini adalah program-program dari SDG ya, yang seluruhnya menjadi target di dunia gitu ya. Lalu sasaran utamanya adalah memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan ya pendidikan dasar menengah yang gratis, berkeadilan dan berkualitas. Nah, jadi di SDG 4 ini termasuk ada kesetaraan gender. Ya mungkin dulu ya zaman nenek kita gitu ya, moyang kita kan rata-rata perempuan itu di rumah aja gitu ya. Ngurus di rumah aja. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Sekarang ini sudah ada kesetaraan gender. Artinya kita perempuan, kita laki-laki setara dalam berpendidikan, bekerja dan lainnya gitu ya. Jadi tidak ada batasan nih. Jadi dari mungkin dari yang perempuan sekarang kan ada juga ya pekerja-pekerja tambang gitu ya, perempuan gitu ya yang dia sampai apa namanya survei lapangan itu juga banyak sekarang gitu. Jadi sudah ada kesetaraan gender. Karena memang pelopor dari Raden Ajeng ya, Kartini kita selalu apa rayakan setiap tahun itu adalah salah satu emansipasi ya untuk kesetaraan gender tersebut. Lalu di Indonesia ini sebelumnya program wajib belajar itu 9 tahun ya. Jadi dulu mungkin saat saya kecil, mungkin juga teman-teman semuanya waktu masih kecil tuh masih bilangnya wajib belajar 9 tahun. Tapi sekarang sudah diperluas lagi menjadi 13 tahun gitu ya. Jadi pemerintah karena memang dari SDG ini ada indikator kesuksesannya termasuk adalah untuk belajar prasekolah. Prasekolah itu bisa TK, bisa PAUD gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di wilayahnya teman-teman mungkin ada ya rumah atau posyandu itu jadi PAUD ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk implementasi dalam pendidikan berkelanjutan dimulai dari sebelum sekolah gitu ya. Jadi bagaimana cara dia mengenal huruf gitu ya, mengenal angka, bagaimana cara dia bersosialisasi, bagaimana cara dia bermain gitu ya, bersahabat dan lainnya itu diajarkan di prasekolah gitu ya. Jadi dia tahu bentuk ya, bentuk misalkan bentuk triangle, terus bentuk apa bulat, kotak gitu ya, square dan lain-lain itu diajarkan biasanya di eh, preschool ya atau di PAUD seperti itu. Nah, ini menjadi program gitu ya, menjadi 13 tahun itu di 2025 ini sampai di 2029 ini ya sudah diterapkan seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang sekiranya, oh dia mau belajar bermain dulu itu sudah bisa masuk PAUD gitu ya. Dulu anak saya baru umur 3 tahun sudah saya masukin PAUD biar dia kenal orang, dia bisa bersosialisasi, dia bisa mengenal gitu ya, mengenal bentuk, lalu warna, gambar dan lainnya itu belajar di PAUD seperti itu. Oke, di akhir 2024 ini kalau dilaporkan gitu ya, itu secara keseluruhan SDG ya, tapi ini bukan spesifik di educationnya saja. Ini secara keseluruhan itu sudah mencapai 61,4% hingga 62,5% ya, source-nya dari Bappenas. Jadi kenapa angkanya ini
mungkin ya kalau saya lihat ini ada terjadi perlambatan. Kenapa terjadi perlambatan? Karena kita sempat ditimpa atau terkena pandemi ya, pandemi di tahun 2020. Itu sangat mempengaruhi pendidikan kita. Kenapa? Karena kita langsung tertutup semua ya, semua akses ditutup, kita nggak boleh keluar gitu ya. Sedangkan pendidikan banyak yang belum ready gitu ya, belum siap untuk online. Bagaimana coba bayangkan anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD dia belajar online. Dan itu belum ada persiapan dari sekolahnya belum siap gitu ya, materi digitalnya, lalu mungkin dari orang tuanya kan gitu ya, bagaimana cara mengaksesnya dan anaknya pun untuk mengikutinya juga belum siap. Nah, ini adalah tantangan kita kemarin ya. Jadi mungkin terjadi perlambatan ya di tahun 2020, namun karena sekarang sudah kita anggap sudah ini ya, sudah normal, jadi kita lakukanlah percepatan-percepatan gitu ya. Jadi cukup banyak program-program pemerintah mengejar gitu ya dari keterlambatan tersebut. Gitu. Nah, di pandemi ini pun termasuk kurikulum kesehatan masuk jadinya ya, bertambah gitu. Karena apa? Karena untuk menghindari atau meminimalisir adanya penyebaran gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya adik dulu ya, pada saat pandemi itu ada belajar bagaimana cara cuci tangan yang benar, kan gitu ya. Terus bagaimana kalau dia bersin, bagaimana kalau dia dari luar dia harus mandi kan gitu ya. Itu adalah salah satu kurikulum yang disiapkan untuk tadi ya pendidikan memasukkan unsur kesehatan karena pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila kesehatannya tidak tercapai gitu ya. Jadi bertambahlah kurikulum kita bagaimana kita apa namanya setelah bertemu orang gitu ya, lalu kita menggunakan masker dan lainnya. Ini sudah menjadi ini ya, menjadi kurikulum saat pandemi kemarin. Seperti itu. Oke, next. Ya, mungkin next. Ada kendala. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Saya sambil ngomong aja ya. Oke, Oke. jadi pendidikan berkualitas juga membangun perekonomian negara. Gimana sih gitu ya? Dengan pendidikan berkualitas itu kita melahirkan generasi muda yang inovasi, pasti ya berinovasi tinggi, lalu berkreasi seperti itu. Jadi dari kita memiliki pendidikan, kita bisa menghadapi tantangan global. Apa sih tantangan global yang sekarang terjadi? Salah satunya adalah media sosial, benar ya? Lalu teknologi seperti itu. Nah, apabila kita kurang dari pendidikan atau kita kurang pengetahuan kita sebut ya, bayangkan informasi itu masuk segitu banyak ya. Mungkin sehari itu kalau teman-teman lihat screen time, mungkin ada yang 5 jam, bener nggak? Ada yang 6 jam gitu ya. Karena apa? Kita sudah sangat dekat gitu ya, namanya handphone. Semua tuh di tangan. Jadi kalau kemana-mana mungkin teman-teman lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone gitu ya. Artinya informasi semua di sana, transaksi semua di sana. Jadi semakin banyak setiap harinya gitu ya informasi yang masuk. Bayangkan kalau kita tidak dibentengi oleh pendidikan, kita akan termakan hoaks, bener nggak? Informasi itu tidak bersumber, sedangkan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpendidikan, kita harus menyertakan seluruh informasi itu ada sumbernya. Bener ya? Jadi kalau teman-teman nanti nyusun skripsi, lalu buat jurnal gitu ya, artikel, itu harus ada referensinya, bener nggak? Kenapa? Karena itu harus ada validnya. Jadi begitu juga dengan sosmed. Jadi jangan sampai kita tuh termakan informasi yang belum terpercaya, tapi kita sudah sebarkan. Kan suka banyak kayak di WA ya, sebarkan bla bla bla. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah itu benar, apakah itu sudah teruji, apakah itu valid informasinya. Jadi kadang kita nanti menyampaikan lagi, akhirnya jadi berbagi. Pada saat kita share-nya berbaginya salah, akhirnya yang diterima akhirnya menjadi salah gitu ya. Itulah fungsi atau pembentengan atau peranan pendidikan ya untuk diri kita untuk menghadapi tantangan global seperti itu. Lalu ditambah lagi dengan tantangan global tadi dengan adanya tadi ya hoax dan lain-lain itu bisa memicu
krisis ya, krisis identitas. Jadi krisis identitas itu seperti apa sih? Kita tuh bingung, kita sebenarnya mau jadi apa, kita itu fungsinya apa, kita itu siapa. Nah itu yang sangat ini ya, sangat dihindari ya. Jadi harapannya dengan kita belajar, kita memiliki pengetahuan tinggi, kita bisa memilah nih, men-screening. Oh informasi ini nggak baik buat saya gitu ya. Ada banyak informasi yang masuk, kita bisa skip, nggak usah diambil, nggak usah dibaca, nggak usah dipahami lah ya kalau yang sifatnya negatif gitu. Jadi kita punya benteng sendiri. Jadi mata kita tuh sudah punya kacamata sendiri gitu ya. Karena apa? Karena kita berintelektual gitu ya, kita berpendidikan seperti itu. Lalu pertumbuhan ekonomi juga pastinya membentuk SDM yang kompeten gitu ya. Jadi kita bisa menyediakan, justru kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sebenarnya yang menjadi target ya untuk Indonesia. Meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia, gitu ya. Jadi semakin banyak pengusaha, artinya semakin apa? Semakin besar lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja juga akan semakin banyak. Nah, harapannya teman-teman apabila belum memiliki modal gitu ya untuk menjadi pengusaha, kita bisa bekerja dulu, mengetahui ya, belajar dan lain-lain. Setelah itu bisa kita coba pelan-pelan untuk membuka usaha gitu. Karena apa? Karena usaha itu tadi Nabi aja juga ya berdagang, berusaha gitu ya. Nah, itu adalah menjadi acuan juga kitanya nanti ke depan seperti itu. Lalu pastinya meningkatkan daya saing bangsa gitu ya. Jadi pendidikan itu membangun perekonomian bisa meningkatkan daya saing. Contoh pertukaran pelajar ya. Mungkin di UNJ juga sudah ada ya pertukaran pelajar ya. Setiap tahunnya diutus. Nah itu salah satu kontribusi, kontribusi pendidikan ya di UNJ untuk memberikan tumbuhan atau pembangunan ekonomi. Jadi daya saing kita tuh ke global tuh juga ada seperti itu. Contoh lagi di ini ya di SMP anak saya itu ada ekstrakurikuler namanya AIMUN International Associate gitu ya. Itu nanti dia speech bisa di Malaysia, bisa di Singapura, itu nanti dikumpulkan delegate gitu ya. Itu artinya apa? Kita bisa setara dengan global. Kita bisa bicara tentang mungkin membawa kesehatan, entah kita mau tentang pendidikan gitu ya. Nah, itu adalah daya saing gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari bahasanya gitu ya, dari bahasa kita ya, bahasa Inggris kita coba kita latih dan lainnya seperti itu. Next. Oke, ini tadi ya. Ya, peran ekonomi dalam pendidikan berkelanjutan. Jadi, ekonomi ini sangat penting ya untuk pendidikan. Karena apa? Kalau nggak ada ekonomi, nggak ada dananya, susah kita mengembangkan gitu ya. Jadi, kayak pemerintah nih, pemerintah memiliki program gitu ya untuk apa untuk pendidikan contoh prasarana. Jadi ada namanya bantuan operasional sekolah gitu ya, BOS. Nah, ini adalah salah satu upaya atau programnya pemerintah untuk pendidikan berkelanjutan. Karena kalau satu sekolah kurang gitu ya, contoh nih, kita di sekolah tidak ada lab gitu ya, lab komputer, padahal kita harus belajar digital, bener nggak? Nah, itulah fungsinya BOS. Mungkin menambah satu komputer atau 5 komputer untuk bisa menjadi masuk kurikulum belajar digital di sekolah seperti itu. Atau papan tulis gitu ya. Coba bayangkan kalau kita nggak punya papan tulis di sekolah gitu ya. Artinya bagaimana kita menyampaikan informasi. Atau mungkin sekarang proyektor ya sudah mulai ke digital juga gitu ya. Bagaimana cara kita share informasi melalui screen kalau tidak didukung, tidak tersampaikan ya informasi atau pembelajaran. Seperti itu. Jadi memang pembiayaan ini juga termasuk faktor inti ya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah beasiswa. Nah, ini beasiswa nih banyak nih kayaknya anak UNJ ya, anak ekonomi administrasi banyak ya dapat beasiswa. Jadi beasiswa ini adalah suatu bentuk ini ya, bisa dikatakan subsidi, bisa dikatakan apa ya kita sebutnya ya, apresiasi untuk kita anak SMA yang berprestasi bisa masuk UNJ seperti itu ya. Nah, kebetulan sepupu saya juga masuk UNJ beasiswa nih, Bana Risa gitu ya dari SMA 90 masuk ke UNJ dia beasiswa gitu ya. Nah, artinya pemerintah ini sudah memperhatikan nih. Jadi orang-orang yang berprestasi harus terus dipupuk
gitu ya, sampai karirnya, sampai dia mendapat pekerjaan, sampai dia bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi investasi pendidikan itu tidak singkat ya, itu long term, panjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ya sudah berkeluarga, mau sekolahin anak, itu nggak usah hitung-hitungan. Bener nggak? Kita harus giat belajar karena investasi anak itu panjang, bukan pendek. Jadi nggak bisa diterima langsung. Kayak teman-teman nih sekarang, disekolahin gitu ya sama orang tua. Nggak bisa langsung menghasilkan, bener nggak? Dari TK, SD, SMP belum gitu. Tapi kita memang investasinya panjang gitu ya. Nah, begitu juga pemerintah ataupun negara. Jadi investasi untuk pendidikan itu tidak diterima langsung. Tapi nanti pembangunannya itu berjalan gitu ya itu berkat ada tadi ya mencetak SDM-SDM yang memberikan kontribusi untuk negara seperti itu. Lalu contoh beasiswanya adalah program Indonesia Pintar ya, PIP. Jadi PIP ini apa juga cukup banyak ya, sudah dapat juga ini kalau saya lihat di launching itu di 2014 ya oleh Pak mantan Presiden kita ya Pak Jokowi. Lalu ada Kartu Indonesia Pintar ini untuk yang perguruan tingginya seperti itu. Jadi ada besarannya kalau saya lihat ya, ada yang nilainya 450.000, ada yang 600.000. Itu adalah bentuk beasiswa juga ya untuk apa? Untuk warga negara Indonesia. Lalu eh, yang ketiga adalah investasi SDM melalui pelatihan. Nah, jadi banyak balai kerja yang bekerja sama nih dengan sekolah gitu ya, dengan kampus gitu ya, untuk bagaimana caranya industri bisa memberikan biaya untuk vokasi industri gitu ya, dibayar oleh perusahaan untuk mencetak SDM-SDM yang terlatih gitu ya. Contoh, saya kan mengajar bisnis internasional ya di kampus. Jadi ada perusahaan dari Jerman gitu ya, perusahaan tools gitu ya atau peralatan seperti Chris Bola ya. Jadi dia itu mengirim mengirim orang ya ke Indonesia untuk khusus melatih gitu ya, khusus melatih untuk bagaimana cara menggunakan produk-produknya gitu. Nah, itu salah satu investasi SDM. Jadi ke depannya setelah dia selesai berlatih dia bisa menjadi mekanik gitu ya. Dia bisa menjadi kepala apa namanya mekanik dan lainnya itu dengan adanya investasi SDM. Yang keempat, peran ekonomi berkelanjutan adalah infrastruktur. Nah, jadi teknologi ini sangat penting ya. Jadi perangkat lunak itu software. Contohnya kalau software ini kalau kita SPSS ya, software ya, untuk menghitung atau penelitian gitu ya. Lalu ada perangkat keras itu adalah komputernya atau hardware dan internet. Ya, jadi infrastruktur ini sangat penting karena semuanya sudah informasi sudah ada di internet ya, baik itu di Google, baik itu mungkin sekarang sudah lebih ke chat GPT ya, SciSpace, lalu Scholar dan lain-lain itu semua menggunakan internet untuk kita mengaksesnya. Bayangkan kalau 3T tadi ya, wilayah terpencil, lalu terdepan terluarnya tidak terakses internet, berarti mereka tertinggal kan gitu ya. Nah, itulah peran ekonomi. Bagaimana caranya pemerintah membuat program-program untuk bisa diakses nih internet ke wilayah-wilayah 3T. Contohnya apa? Desa masuk internet. Ada ya? Ada program namanya Desa Masuk Internet. Dan Telkom juga apa namanya meluncurkan program-program digital school ya. Jadi di baik itu di sekolah swasta, sekolah negeri itu sudah dibuat juga di program-programnya. Jadi desa masuk internet dan lainnya seperti itu. Itu adalah bentuk dari akses ya, accessibility untuk setiap warga negara mendapatkan tadi ya internet tadi seperti itu. Lalu penciptaan lapangan kerja baru. Nah, jadi ekonomi ini juga berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh kayak UMKM. UMKM itu harus dibina karena dia itu salah satu kontribusi, benar nggak? Kontribusi pertumbuhan ekonomi. Kalau UMKM-nya sedikit, berarti perputaran duitnya sedikit ya. Kan nggak mungkin kalau semuanya dijalankan oleh perusahaan wholesale, perusahaan besar. Kalau nggak ada UMKM-nya gimana? Kita ada belajar dulu rantai ya, rantai distribution, supply chain. Jadi mulai dari pabrik kan gitu ya, dari yang memproduksi turun ke wholesale ya, ke distributor, turun ke agen, turun ke retail. Nah, retail ini juga bisa menjadi UMKM.
Jadi memang bagian terkecil dari masyarakat yang berusaha ya, itu adalah UMKM-nya, mikronya seperti itu. Dan kita harus mengajarkan dari yang terkecil, karena dengan yang terkecil banyak itu akan memberikan impact, benar nggak? Akan memberi dampak untuk perekonomian nantinya, gitu ya. Jadi pendidikan berkelanjutan yang ditambah dengan adanya ekonomi itu seperti belajar coding, digital marketing, gitu ya. Saya dulu mengajar UMKM saya bagaimana cara dia membuat blast iklan, bagaimana dia membuat maps ya, maps usahanya, gimana cara membuat mapsnya biar pada saat orang mencari gitu ya, search engine, dia langsung ketemu. Misalkan saya cari kantor pos di wilayah Pekalongan misalkan gitu ya, langsung ketemu nama agennya dia. Nah itu sampai itu saya ajarkan gitu ya. Karena mereka mungkin belum paham caranya, literasi digitalnya, literasi teknologinya, karena memang pengusaha UMKM ini kalau yang logistiknya pos gitu ya, itu lumayan sudah ini ya, sudah mature lah orang-orangnya. Jadi memang harus banyak belajar literasi digital saat itu, gitu ya. Oke, ya next. Oke, lalu di sini adalah peran administrasi. Nah, jadi administrasi ini merupakan peranan ya, peranan yang sangat penting untuk untuk pendidikan berkelanjutan. Kenapa? Karena administrasi ini adalah motor penggeraknya. Jadi contoh ya, kayak tadi kita sebut SDG, berapa persen? 62,5%. Kalau nggak ada administrasinya, tidak kita kolek informasi setiap indikator, apakah bisa kita tahu angkanya 62,5%? Gitu ya. Jadi administrasi adalah kita sebut tata kelola gitu ya. Jadi regulasi, tata kelola gitu ya, perencanaan semua ada di administrasi. Jadi teman-teman yang sekarang mengambil ekonomi administrasi berbanggalah karena kalian pasti memang setiap perusahaan itu dibutuhkan tim ekonomi administrasi gitu ya. Bagaimana dia menciptakan regulasi, kebijakan gitu ya. Seperti undang-undang itu yang buat adalah tim administrasi, administrasi publik. Bagaimana bikin program wajib belajar, sertifikasi ya, kompetensi itu dibuat oleh tim administrasi. Lalu perencanaan ada kurikulum merdeka. Sekarang apa namanya? Kurikulum merdeka berubahnya Dikti Saintek ya. Dikti Saintek berdampak. Itu juga baru di tahun 2025 ini karena adanya penggabungan ya. Tadinya Kemendikbud sendiri menjadi Kedek apa? Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ya. Jadi nama programnya adalah Dikti Saintek berdampak seperti itu. Jadi perencanaan itu dijalankan oleh tim administrasi ekonomi. Lalu monitoring dan evaluasi. Contoh UNJ nih, akreditasinya apa? Unggul. Dari mana kita tahu unggul? Jumlah mahasiswanya lulusnya sekian persen. Bener nggak? Nah, sekian persen itu siapa? Yang mencatatkan itu tim administrasi gitu. Dia melakukan ada roadmap-nya. Oh, sekarang targetnya di 2025 sekian yang lulus. Pas kita lihat yang lulus sekian juga, nah itulah tim administrasi gitu. Jadi semua bisa tahu progresnya, semua bisa tercapai. Itu salah satunya adalah peran tim administrasi gitu ya. Jadi semuanya bisa terekap, lalu bisa tersistem. Itu adalah tim administrasi. Contoh saya pegang ini ya, perusahaan untuk mengurus HRIS, Human Resource Information System. Jadi biodata karyawan, pengajuan cuti, pengajuan lembur, untuk payrollnya, itu semua by system gitu ya. Itu salah satu bentuk administrasi perusahaan gitu ya. Bayangkan kalau perusahaan nggak punya administrasi nih, nggak punya data, ditanya sama ini sama ketenagakerjaan, berapa jumlah karyawan Bapak Ibu anak perempuan, yang perempuan yang laki-laki berpendidikan S1 S2. Kalau kita nggak punya sistem atau administrasi, bener nggak? Nah itu juga setiap tahun dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tim HRD biasanya ya, tim HRD itu akan menjadi korelasi teman-teman juga nih, bisa menjadi tim HRD nantinya ya. Tim administrasi ini bisa masuk ke tim HRD.
Jadi nanti dia mengurus perencanaan karyawan gitu ya, lalu dia mengurus pelaporan karyawan gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari peranan administrasi. Lalu ada namanya kolaborasi multisektor. Nah, ini juga salah satu peran administrasi. Jadi melibatkan industri gitu ya. Jadi program kemarin ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu juga melibatkan industri. Jadi harapannya setiap industri ini bisa masuk ya ke kampus gitu ya. Dan kampus bisa berdekatan dengan industri biar lebih aplikatif nih. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak tahu aplikasinya seperti apa. Nah, itulah fungsinya kolaborasi multisektor seperti itu. Jadi kayak pemerintah daerah itu mengelola BLK ya, Balai Latihan Kerja. Kalau dulu SMK, STM gitu ya, kan ada BLK gitu ya. Nah, itu adalah salah satu peranan juga tuh untuk pendidikan berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ya, next. Oke, lalu ada sinergi ekonomi dan administrasi untuk pendidikan. Jadi pasti ya, kalau ekonomi dan administrasi itu adalah sinergi yang sangat penting untuk pendidikan karena secara menyediakan dananya adalah ekonominya nih, gitu ya. Ekonominya, SDM-nya, lalu administrasi sebagai indikator atau yang melakukan evaluasi monitoring. Jadi kalau dananya ada misalkan, dana untuk sekolah ini sekian ratus juta misalkan, tapi ternyata administrasinya nggak berjalan. Akhirnya apa? Laporannya tidak dipercaya, kan gitu ya. Karena apa? Administrasinya tidak ada gitu ya. Itulah makanya bisa terjadi ada dianggap ya ini kita sebut dianggap adanya kelalaian, dianggap adanya penyelewengan itu karena apa, administrasinya nggak kuat. Mungkin sebenarnya sekolah itu tidak melakukan hal tersebut gitu ya, tapi karena administrasinya tidak kuat indikasinya jadi seperti itu. Benar nggak? Jadi teman-teman nanti setelah bekerja pastikan apabila menjabat gitu ya di bagian administrasi, lalu mungkin di bagian analisis gitu ya, pastikan ini sudah berjalan administrasi dengan baik gitu ya. Karena kalau administrasinya tidak baik, tidak akan tercapai indikator-indikator yang sudah dibuat seperti itu. Ya, jadi memang peranannya itu menciptakan tadi ya terintegritas. Nah, integritas tadi kita sebut ya. Kalau administrasinya tercapai, otomatis terintegritas. Ya, ada integritasnya. Tapi kalau tidak tercapai, orang nggak akan percaya nih. Ah, bener nggak nih? Orang nggak ada datanya. Bener nggak? Apalagi sekarang harus ada data semuanya. Harus ada hasilnya. Jangan cuman kita by lisan gitu ya, by info saja dari si A dari si B itu nggak bisa. Sekarang semua sudah harus by data seperti itu. Nah, ini pentingnya administrasi dan ekonomi. Lalu sinerginya juga menjadi instrumen keuangan inovatif seperti debt swap ya. Debt swap itu adalah program ya, program dengan Jerman gitu ya, pertukaran pelajar, namun bisa mengurangi utang Indonesia. Nah, ini adalah kita sebutnya adalah program debt swap ya. Nah, bayangkan kalau administrasi Indonesia nggak bagus gitu ya. Otomatis utangnya di Indonesia dengan Jerman mungkin bisa jadi nggak berkurang-berkurang gitu ya, karena kita sudah mengeluarkan dana gitu ya. Namun indikator tadi tidak bisa tercapai karena apa? Karena administrasinya tidak tercatat dengan baik seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengukuran akun dan akuntabilitas ya. Jadi ekonomi itu menuntut efisiensi, administrasi menyiapkan data gitu ya. Jadi kalau ekonomi kan semua harus efisien ya. Dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nggak boleh ada pemborosan lah kita sebutnya. Tapi kalau administrasinya nggak lengkap gitu ya, tidak sesuai, otomatis bisa dianggap pemborosan. Padahal sebenarnya ada nih pembeliannya, misalkan contoh sekolah gitu ya, bos gitu ya, dia beli ember, dia beli apa namanya gayung ya untuk toiletnya, dia beli papan tulis misalkan sekian jumlahnya gitu ya, ternyata administrasinya tidak baik, apa yang terjadi? Dianggapnya apa? Penyelewengan bisa ya, pemborosan juga bisa ya, karena tidak terdeteksi uangnya kemana. Kan gitu ya, bisa dianggap, oh dimakan nih sama gurunya, kan gitu ya. Oh buat inilah, buat itu. Seperti itu. Jadi memang administrasi ini ujung tombak keseluruhan ya. Jadi KPI, kalau teman-teman nanti bekerja ada namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Bayangkan kalau kita saat jualan jadi sales gitu ya, ternyata kita nggak dicatat penjualan kita. Gimana? Kita nggak akan tercapai target kan? Bener nggak?
Nah, itulah fungsi dari administrasi. Jadi semuanya harus terkondisikan dan kita sebagai manusia pada saat kita bekerja kita harus punya data sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan sepenuhnya kepercayaan sama orang lain. Jadi kita tetap harus punya data. Oh, saya catat nih. Oh, saya hari ini penjualan sekian. Oh, hari ini saya melakukan kontribusi sekian. Itu dicatat, punya catatan pribadi. Pada saat ada KPI, ya kita satukan. Ternyata tidak masuk unsur itu, teman-teman bisa bicara sama HRD seperti itu. Karena apa? Karena itu akan menjadi poin nantinya, entah kenaikan gaji, entah bonus, kan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk salah satu peran administrasi juga gitu ya. Nah, begitu juga untuk pendidikan, jadi semuanya harus tertata ya, tertata kelola seperti itu. Oke, jadi gagasan utamanya tadi ya pertumbuhan ekonomi. Oke, selain tadi ada penyelewengan tadi ya, apabila kita tidak baik dengan administrasi, untuk ekonomi, administrasi juga berperan seperti apa? Kalau kita ada namanya e-procurement ya. Jadi pemerintah membuat sistem gitu ya. Jadi kalau kita melakukan lelang, kita melakukan pembelian itu menggunakan website. Nih, perusahaan-perusahaan kalau dia mau tender pakai e-proc gitu ya. Nanti kita mengajukan itu tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada, biar semuanya transparan gitu ya, semua data transparan, angka juga transparan, itulah tujuannya. Itu akan mempengaruhi ekonomi. Lalu apa? E-budgeting. E-budgeting juga termasuk salah satu peran administrasi untuk ekonomi gitu ya. Jadi kita melakukan budget tapi sudah menggunakan sistem gitu ya. Akan kelihatan, oh tahun ini budget kita untuk tahun depan misalkan gitu ya, sekian M. Nanti akan kelihatan nih budget ini realisasinya digunakan atau tidak gitu ya. Nah, inilah fungsi dari administrasi untuk ekonomi berkelanjutan juga ya untuk pendidikan seperti itu. Kalau di pendidikan mungkin teman-teman tahu namanya SIPLAH, tahu ya SIPLAH. SIPLAH itu singkatan dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi pengusaha, ATK itu bisa masuk ke SIPLAH. Jadi nanti setiap sekolah akan melakukan pembelian sama kayak di marketplace, teman-teman. Jadi kayak misalkan SDN 10 gitu ya di wilayah Rawamangun misalkan. Dia mau beli ATK misalkan, dia belinya di Siplah online. Nah, teman-teman bisa juga membuka marketplace di sana. Nah, itu adalah salah satu bentuk sinergi administrasi ekonomi untuk pendidikan, gitu ya. Jadi semua sudah terbuka, semua sudah bisa diakses, gitu ya, dan semua transparan. Nah, itulah fungsi dari ekonomi dan administrasi untuk pendidikan. Jadi kolaborasi antara ekonomi, administrasi pendidikan ini adalah fondasi nanti ya kemajuan yang pastinya akan melahirkan pemerintahan yang responsif gitu ya. Kayak sekarang teman-teman kalau ada apa namanya pelaporan misalkan gitu ya, kan semua udah langsung terdata ya. Ada e-tiket gitu ya. Kalau kalau dulu saya ngurus logistik nih, kita ada namanya daftar daftar nomor tiket. Jadi kalau misalkan ada pelaporan, nomor tiketnya sekian, kita kasih ke penelpon. Nanti pada saat dia belum selesai gitu ya, nanti dia call lagi minta nomor tiketnya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi juga untuk kita tahu progres-progresnya gitu ya. Jadi kita jadi lebih responsif, kita tahu prosesnya, kita tahu step selanjutnya seperti itu. Oke, ya, next. Nah, ini adalah hubungan pendidikan untuk pembangunan ekonomi ini udah pasti ya. Dengan jumlah pendidikan tinggi di suatu negara, pastinya percepatan pembangunan ekonomi semakin pesat, benar ya? Karena apa? Semakin banyak orang yang berpikir, semakin banyak orang yang memberikan solusi gitu ya. Jadi semakin SDM berkelanjutan, semakin menghasilkan perekonomian yang meningkat dan kuat gitu ya. Ini menjadi suatu hubungan tidak terputus. Jadi pendidikan butuh ekonomi, pendidikan butuh administrasi, nanti setelah di masa depannya pembangunan butuh orang yang berpendidikan. Bener nggak? Nah, itu adalah salah satu cycle kita sebutnya, cycle yang tidak terputus. Jadi pendidikan itu investasinya jangka panjang ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa saya mau kuliah bayar nih, lu bayar segini nih, atau saya mau publikasi bayar segini, nggak usah hitung-hitung karena itu nanti buat balik lagi ke teman sendiri gitu ya. Akan ada apa? Akan ada nama teman-teman di publikasi.
ya kan? Kita akan dikenal, kita akan bisa diundang seperti ya contoh gitu ya. Lalu kita bisa berkarya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Nah, itu adalah bentuk investasi jangka panjang yang tidak perlu kita hitung gitu ya, karena akan berbalik ke pendapatan teman-teman semua gitu ya. Jadi kita akan pendidikan tinggi pasti otomatis pendapatan juga akan besar, bener ya? Kita bisa memiliki bargaining power. Oh, saya digaji segini, tapi saya segini. Kita bisa bargaining, saya memiliki ilmu gitu, dan perusahaan juga akan berpikir, oh nggak mungkin ya lulusan S1 lulusan S2 saya bayar sekian, benar nggak, karena pendidikan dia sudah bisa memberikan kontribusi besar untuk perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman, selamat ya di sekarang sudah kuliah gitu ya, terus semangat gitu ya, dan pastikan teman-teman lulusnya tepat waktu. Karena apa? Dengan tepat waktu itu kontribusi teman-teman untuk memberikan akreditasi yang baik juga nih untuk kampus gitu ya. Jadi kampus butuh mahasiswa, mahasiswa butuh kampus, kita juga sama-sama nih gitu ya. Nah, jadi dari administrasinya akan terdata nih, oh yang lulus sekian gitu ya. Nah, itu akan menjadi mempertahankan akreditasi kampus juga gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini menjadi suatu tadi ya, hubungan tidak putus. Pendidikan dan keterampilan hebat itu menciptakan angkatan kerja yang produktif dan relevan. Nah, jadi orang yang berpendidikan, memiliki keterampilan itu pasti kebutuhan di dunia usahanya tinggi, gitu ya. Contoh, teman-teman ahli di ekonomi administrasi itu dibutuhkan di dunia industri, di orang HRD gitu ya, di orang payroll atau di orang business development untuk melihat progres, orang analisis data itu bisa bisa masuk gitu ya. Karena apa? Karena orang ekonomi ini dia cakupan pemikirannya, pengetahuannya itu sudah luas dan administrasinya juga sudah baik gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan dunia usaha seperti itu. Lalu pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ya, karena pengeluaran tadi saya sebut ya. Jadi investasi ini adalah investasi yang produktif. Jadi bukan semata-mata konsumtif. Jadi pendidikan itu lebih baik kita les sertifikasi. Misalkan teman-teman nih lagi lagi kuliah bisa ambil sertifikasi, sertifikasi digital marketing, sertifikasi AI, itu bisa. Nah, teman-teman itu mengeluarkan lebih baik mengeluarkan sertifikasi biayanya dibanding gitu ya. Mungkin ya kita sebut kalau gen sekarang kan staycation gitu ya. Ya itu memang perlu gitu, tapi itu jangkanya pendek, bener nggak? Kesenangannya jangka pendek. Tapi teman-teman harus berpikir tuh jangkanya panjang. Kalau saya punya belakang gelarnya, saya besok misalkan kalau di sini SE juga ya, apa nama gelarnya Mbak Narisa nanti lulus? Kalau ekonomi administrasi. SPD, Ibu. Oh, di sini SPD, oke. SPD, Misal, betul. ya, misalkan teman-teman nanti SPD, tapi kalau ada belakangnya ada CDIM, lalu ada CPA gitu ya. Kalau CPA itu akuntansi ya. Ada yang CDAI ya. Nah, itu kalau ada C certified itu bisa menambah gitu ya, menambah teman-teman gitu ya untuk apa namanya gelar gitu ya. Gelar bisa kita tambah untuk sertifikasi. Jadi itu adalah investasi yang produktif. Teman-teman akan diakui, oh dia memang teruji nih, tersertifikasi dan lainnya gitu ya. Jadi itu bukan yang konsumtif ya. Jadi konsumtif tuh kayak kita makan di kafe mahal tapi rutin. Boleh makan tapi mungkin sebulan berapa kali gitu ya. Tapi target ini, oh besok bulan depan saya harus sertifikasi ini, 3 bulan ini saya sertifikasi ini. Mau mau English TOEFL kan gitu ya. Mau itu ada banyak sertifikasi. Teman-teman bisa kuasain banyak. Mau bahasanya Inggris, mau tambah Mandarin itu lebih baik gitu ya dibanding yang jangka pendek yang sifatnya konsumtif gitu ya. Jadi perkaya diri, perbanyak apa namanya informasi, upgrade skill itu akan menjadi SDM yang siap kerja nantinya gitu ya. Jadi akan banyak yang nggak usah kita nyari, baru kita posting aja nih di LinkedIn ya, data kita langsung di DM. Ada nggak apa lagi kosong nggak dan lain-lain seperti itu. Itu banyak permintaan-permintaan gitu ya. Oke, lalu tidak ada negara ya di dunia yang mengalami kemajuan pesat gitu ya dengan dukungan SDM yang rendah ya. Jadi itu korelasinya ya, hubungannya. Bayangkan kalau suatu negara pendidikannya rendah nih, banyaknya rendah yang
yang tinggi sedikit, pasti akan lambat kan? Bener nggak? Nah, itulah fungsinya ada SDG 4 tadi untuk dunia tadi, semua negara harus mencapainya, itu untuk tadi pembangunan berkelanjutan. Kita bikin indikatornya tadi, ada sekitar 10 ya indikator dari SDG seperti itu. Nah, itu eh, untuk kemajuan tadi ya, kemajuan negara dengan dukungan SDM yang tinggi nantinya seperti itu. Karena kemajuan pembangunan ini adalah modal ya. Jadi kita sebutnya human ya. Human itu adalah human capital kita sebutnya. Human capital itu adalah modal manusia di sektor pendidikan. Itu menjadi persyaratan utama. Bayangkan kalau kerja kalau humannya itu error misalkan gitu ya, pengetahuannya kurang, lalu product knowledge-nya nggak paham, mungkin nggak orang beli barang kita. Kita jualan BYD nih misalkan, kita tanya-tanya, ditanya-tanya, tapi dia nggak paham. Ini fungsi listriknya, berapa kecepatannya. Kalau kita nggak paham, kita nggak tahu harus belajarnya apa, itu orang nggak akan langsung, oh dia nggak tahu nih produknya, berarti nggak bagus. Bener nggak? Yang dilihat apa? Produknya jadi nggak bagus karena apa? Representatifnya tidak bisa menguasai informasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di dunia usaha, pastikan product knowledge. Jadi walaupun kalau apa kalian nanti masuknya administrasi, jangan pernah memilih-milih belajar ya. Jadi dulu saya setiap belajar itu setiap apa namanya kerja itu saya pelajarin semuanya gitu. Jadi dari GA, HR gitu ya, keuangan itu saya pelajari semua gitu ya. Jadi kalau orang ngomong kita nyambung ya. Jadi pendidikannya juga kita bisa tahu. Oke, next. Nah, ini terakhir ya, pendidikan mencetak SDM siap kerja. Ini udah pasti ya. Teman-teman nanti di S1 menjadi SDM yang siap kerja gitu ya. Pastikan teman-teman sudah banyak mengupgrade diri nih. Selain belajar di kampus, itu juga bisa belajar di tempat ya, yang lain. Misalkan tadi kursus bahasa Inggris, ya, TOEFL, IELTS gitu ya. Terus mungkin teman-teman sertifikasi digital marketing, sertifikasi tentang administrasi bisnis, entah sertifikasi yang lain ya sesuai dengan keminatan gitu ya ataupun kita sebut sekarang tuh apa ya dia ini khusus di administrasi ya. Nah, itu bisa masuk ke sertifikat administrasi. Jadi teman-teman pastikan bisa mengupgrade diri seperti itu. Jadi pendidikan ini menghantarkan seseorang menuju kesuksesan dan SDM yang siap kerja. Jadi yang pertama adalah memiliki keahlian spesifik gitu ya. Jadi soft skill. Jadi soft skill itu apa sih? Karakter. Jadi kita walaupun berpendidikan tinggi ya, pada umumnya, ini kita sebut pada umumnya ya, semakin tinggi kita semakin apa? Semakin baik karakternya, bener nggak? Karena kita tahu mana yang salah, bener kan? Kita tahu mana yang nggak boleh. Sama kayak padi ya. Kalau padi apa? Semakin ini semakin merunduk Berisi ya. semakin merunduk. Nah, Betul. semakin berisi semakin berturut. Nah, itulah pendidikan eh, bisa memberikan keahlian dan juga tadi ya soft skill ya. Kita jadi berkarakter baik, kita bicara sama yang lebih tua, sama dosen, lalu sama sesama itu nggak asal gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu kita nggak mau juga dikasarin, kita nggak mau juga diasalin karena itu kita berpendidikan. Tapi kalau orang nggak berpendidikan, dia masa bodoh kan? Ya kita nggak tahu efeknya apa gitu. Tapi kalau kita berpendidikan, kita tahu efeknya akan berbalik ke diri kita seperti itu. Ya lalu tadi ya keterampilan soft skill, lalu keahlian spesifik. Contoh kalau tadi ya teman-teman ya bisa mempelajari tentang kepemimpinan, mungkin leadership. Teman-teman bisa bikin acara. Kalau di kampus kan sering bikin acara ya dari himpunan mahasiswa. Itu teman-teman kalau bisa ikut aktif karena dengan kita berorganisasi di kampus gitu ya, itu suatu plus. Jadi kalau kita nanti biasanya saya tuh selalu men-screening CV ya untuk bawaan saya setiap bekerja, Bu, ini CV-nya. Saya lihat apa? Pengalaman organisasi, gitu. Dia nggak apa-apa, dia fresh graduate, tapi kalau pengalaman organisasi dia sudah banyak, berarti dia sudah tahu logical thinking, bersosialisasi, benar nggak? Dia tahu bagaimana dia berkomunikasi yang baik, bagaimana bekerja sama. Itu yang dilihat. Karena kalau di perusahaan, itu kan punya produk masing-masing ya.
Kayak sekarang produknya mungkin kecantikan, ada produknya mining yang saya pegang, ada produknya HRD, ada yang produknya digital gitu ya, digital payment, remitansi, logistik, itu semua beda, bener nggak? Tapi yang kita lihat adalah apakah dia bisa bekerja sama, apakah dia bisa berkomunikasi dengan baik, apakah dia bisa eh, apa namanya eh, siap gitu ya menghadapi orang, kayak misalkan dia customer service pada saat dia dikasarin, dikerasin gitu ya, apakah dia langsung marah, berbalik atau nangis dan lain itu adalah bentuk karakter yang dibentuk di organisasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang semester 1, semester 2, semester 3, coba aktif di kampus, ikut BEM, ikut himpunan gitu ya, atau ikut apa kalau di sini ekskul namanya apa kalau di UNJ, kayak kita ikut Himpala dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ikuti aktif di kampus karena itu nanti akan menjadi bekal ya, bekal teman-teman pada saat nanti bekerja. Oh, saya juga memiliki kekuatan mental. Ya, kemarin kita baru ini ya menyelenggarakan kesehatan mental ya. Jadi mental itu harus dilatih ya, teman-teman ya. Jadi banyak orang yang sedih, orang tertekan. Karena apa? Karena tidak terlatih mentalnya gitu. Dia harus banyak bersosialisasi, dia harus banyak berkomunikasi, dia harus tahu jumlah orang tuh beda-beda. Bener nggak? Ini sekarang kita ada berapa orang nih? Ada 433. Tapi sama nggak semua pemikirannya? Nggak akan sama gitu. Kita jadi tahu karakternya, oh Bu Tri seperti ini, Mbak Darisa seperti ini, Mbak Alin seperti ini, Mbak Safira seperti ini. Itu di mana kita tahunya? Di organisasi. Bener kan? Kita bekerja sama, kita membuat project, egonya kita bisa kita luapkan gitu ya. Bagaimana solusinya dengan ego tersebut? Nah, itu adalah persiapan kita tuh nanti. Karena apa? Politiknya di pekerjaan, birokrasinya di pekerjaan itu juga akan ada ya. Baik itu yang sifatnya positif ya, ataupun sifatnya negatif. Nah, itulah kekuatan mental yang perlu kita jaga, yang kita bentuk gitu ya. Jadi bukan menjadi generasi yang lemah ya. Pastikan teman-teman apa bisa tadi ya, bisa menguji dengan tadi, bisa dengan organisasi, bisa aktif menulis, literasi juga bagus ya. Jadi kalau teman-teman di perpus banyak membaca literasi itu juga bagus. Karena apa? Pengetahuan kita jadi semakin menyerap gitu. Orang ngomong apa kita tahu nih. Jadi istilahnya kalau kita sebut semakin banyak kita baca semakin tahu ya. Semakin kita belajar semakin banyak yang kita kunjungi gitu ya. Dokter Seuss ya kalau nggak salah ya itu kata-katanya. Jadi kalau teman-teman nanti mau wakilan UNJ, nah itu karena apa? Karena kita banyak belajar bener nggak? Perwakilan ke Sumatera Barat, perwakilan ke Palembang, perwakilan ke Semarang untuk studi kan gitu ya. Nah itu adalah salah satu apresiasi ya untuk teman-teman sudah belajar gitu ya. Jadi baiknya teman-teman terus mengasah diri, upgrade skill gitu ya untuk menjadi siap tadi ya, siap kerja dan SDM yang siap di eh, usaha dan industri. Lalu adaptif, adaptif itu apa sih? Adaptif itu dia beradaptasi dengan cepat gitu. Pada saat dia dikasih laptop, dia bisa pakai. Dia dikasih mesin tik misalnya, dia bisa pakai. Dia disuruh menulis, dia bisa. Nah, itu orangnya adaptif. Artinya dia bisa melakukan perubahan. Pada saat dia disuruh di belakang meja, dia bisa. Tapi disuruh ke lapangan, dia bisa. Itu orang adaptif. Jadi dia menerima apapun tantangan yang dia terima, yang dia hadapi, dia jalankan. Itu orang adaptif. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi cengeng atau generasi lemah. Ah, saya kerjanya bisa di belakang meja aja yang pakai AC. Gitu ya. Nah, itu pengalaman teman-teman akan sedikit. Kalau di luar, banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Jadi jangan berhitung dari panas gitu ya, dari capek, selagi muda dikejar semuanya gitu ya. Nanti kalau udah tua, udah nggak ada waktu, bener nggak? Nah dari sekarang lah teman-teman motivasi dirinya, perbanyak komunitas, teman-teman pasti bikin komunitas ya, komunitas buat apa proyeknya, komunitas mungkin berdagang online ekspor gitu ya. Saya punya agen, dia khusus membuat sling bag, tahu ya sling bag ya? Tas miring samping gitu. Dia jualnya di Etsy. Mungkin kalau teman-teman tahu Etsy ya, itu adalah platform ekspor ya. Jadi kalau kita naruh barang di sana handmade, yang beli orang-orang luar. Dia modalnya paling cuma 50.000, tapi dijual berapa? 1 juta,
gitu. Nah, handmade tadi tasnya dibuatnya apa? Karakter. Entah K-pop sekarang ya, K-pop sekarang apa aja tuh? BTS ya, New Jeans gitu ya, Blackpink, siapa lagi tuh, NCT dan lain-lain. Nah, dia buat seperti itu gitu. Atau siapa? Hyubin ya, Hyubin, siapa Jungkook ya. Nah, dia dia bikin gambar-gambar di baju itu. Jadi kan orang ada ininya ya, ada komunitasnya kan. Kalau BTS itu apa ARMY gitu ya, New Jeans, Bunnies gitu ya. Nah, komunitas itu yang bisa belanja tuh nantinya gitu. Eh karena apa? Dia spesifik, dia jualnya. Kalau Jungkook nih gambarnya seperti ini, akhirnya orang banyak beli juga di luar gitu. Dari bisa dari Amerika, bisa dari Australia gitu ya. Belanjanya cukup banyak. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar juga tentang Etsy. Itu handmade dan siapapun bisa masuk di sana seperti itu. Oke, lalu sikapnya proaktif dan inisiatif. Nah, proaktif itu artinya kita jangan sampai disuruh. Jadi kalau ada tugas itu langsung dikerjakan, jangan nunda tarsok-tarsok. Ya, atau jangan sampai sistem kebut semalam. Kenapa sih nggak boleh orang sistem kebut semalam? Itu akan mempengaruhi nanti di usia mendatang di pekerjaan mendatang. Karena apa? Otak kita baru bisa berpikir kalau udah mepet. Bener nggak? Itu karena apa? Karena kita sudah didik dari kecil. Dari mulai kita bikin tugas, kita nanti-nanti. Nanti pas kerja, kita juga gitu. Aduh, belum mood nih. Bener kan ya? Saya belum ada nih pikirannya. Gitu. Akhirnya nanti pas udah mau deadline, dia baru ngebut. Pada saat ngebut mungkin selesai. Tapi apa? Nggak maksimal. Bener kan? Nah, itulah kita persiapkan dari diri sekarang proaktif. Ada pekerjaan langsung, ada teman berdiskusi, ayo. Nanti dulu ah, ya. Itu sangat defensif ya kalau itu ya. Ini harus proaktif dan inisiatif. Kalau perlu kita bikin, ayo kita bikin grup belajar, ayo kita bikin grup project dan lain-lain. Nah, seperti itu adalah SDM yang siap kerja. Dia mau berinisiasi tinggi. Oh, untuk himama atau himpunan saya punya apa? Punya usulan di bidang ini misalkan. Nah, itu inisiatif gitu. Nanti bisa dirembukan, bisa dibicarakan. Jadi keluarkan ide-ide, jangan takut ya. Jadi teman-teman ini generasi yang nggak boleh takut untuk menyalurkan ide karena kalian semua punya hak yang sama untuk didengar. Nah, pada saat nggak sesuai, ya nggak apa-apa, diperdebatkan. Di mana nggak sesuainya? Kita bisa berargumentasi, gitu ya. Itulah pola belajar teman-teman nantinya, berargumentasi. Oke, lalu ada etos kerja yang kuat, berkomitmen, problem solving ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan, kayak tadi pada saat kita berargumentasi, gimana win-win solutionnya. Atau ada, oh ada masalah nih misalkan gitu ya. Bagaimana solusinya, itu bisa dibicarakan, itu problem solving. Lalu wawasan yang luas dan orientasi pengembangan tinggi, pengembangan diri. Jadi kita selalu mengupgrade diri tadi ya. Entah kita melakukan belajar belajar bahasa Inggris kalau teman-teman nggak bisa di luar, bisa secara online. Bisa banyak sekarang. Belajar tentang verb gitu ya. Mungkin belajar tentang banyak lah ya. Nah, itu bisa dipelajari seperti itu. Ya, jadi pastikan waktu teman-teman ini jangan sampai terbuang gitu ya. Contoh nih tadi saya mau bicara tentang pekerjaan saya sebelumnya ya. Nah, ini deh slide terakhir ya. Jadi saya itu berawal dari marketing di perusahaan IT ya. Jadi menjual software payroll, lalu HRIS gitu ya. Nah, saya tuh banyak berdiskusi sama orang HRD. Jadi HRD itu kalau melihat apa namanya, melihat CV itu pasti lihat ada requirement-nya, yang diminta apa, yang diambil apa. Tapi biasanya requirement itu bisa dipertimbangkan, misalkan requirement kita ada yang kurang nih gitu ya. Dari 10 item kita cuman 5 misalkan, 5 lagi belum. Tapi bisa bisa apa requirement itu bisa bertoleransi kalau kita memiliki pengalamannya banyak gitu ya. Sertifikasi kita banyak, keahlian kita banyak skillnya. Nah, jadi teman-teman pastikan pengembangan diri ini karena bisa menambah kontribusi kualifikasi yang kiranya kurang. Misalkan umur misalkan ya. Ternyata yang diminta nanti gitu ya. Umur misalkan maksimal 25. Teman-teman misalkan 27. Tapi ternyata skillnya sudah melebihi gitu ya. Nah, itu bisa. Atau mungkin kurang. Dicari 25 tapi umur baru 23. Tapi skillnya udah lebih. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mengembangkan diri. Lalu saya juga sekarang menghandle
untuk batu bara ya. Jadi proses dari mulai dia mengeruk gitu ya, lalu dia jadi batu bara itu tidak setelah dikeruk itu dia nggak langsung semuanya jadi ya. Dia ada partikel-partikel yang dipisahkan. Ada namanya waste ya atau sampahnya gitu. Nanti pada saat dia dipisahkan, jadilah nih sekian sekian ton gitu ya, sekian jumlah ton gitu ya, tonase. Ini jumlah yang sudah baik, sudah bagus gitu ya. Dan dia tidak diolah apa-apa, dia cuma dipisahkan aja partikel-partikelnya. Nah, sistem itulah yang akan memperlihatkan dari proses dia produksi. Dia ambil sekian ton, akhirnya bersihnya sekian ton gitu ya, lalu ya di delivery sekian ton. Nah, itu yang saya jalankan itu di sistem administrasinya. Nah, itu jatuhnya nanti ke administrasi juga. Gitu. Oh, perusahaan PTA menghasilkan sekian ton per bulan gitu ya. Batu bara atau tadi HRD. HRD sekian bulan mengeluarkan pengeluaran untuk penggajian, lembur gitu ya. Dan biaya training sekian gitu. Nah, itu ada di sistem itu yang saya kelola ya sebelumnya gitu. Jadi eh, kalau teman-teman nanti bekerja gitu ya, akan terbiasa nih akan melihat ada aplikasi-aplikasi sistem gitu ya. Nah itu biasanya perusahaan-perusahaan IT nanti yang buat gitu ya. Nah itu cukup banyak lah saya membidangi hal tersebut gitu. Oke, ya mungkin itu saja Mbak Narisa. Nextnya coba kalau nggak salah sudah ya. Oke. Ada satu slide lagi ya? Ya, Masuk ke kesimpulan. oke. Suara Mbak Narisa, suaranya kayaknya sinyalnya kurang bagus. Suara saya sekarang sudah jelas, Ibu? Ya, sudah. Tapi agak putus-putus gitu ya. Oh, putus-putus ya, Ibu. Hmm. Se- Suara saya jelas ya? Suara Ibu jelas. Oke. Saya coba lagi, masih putus-putus kayak ya, Ibu? Seperti gersek-gersek gitu loh suaranya. Atau Eh, saya di yang jelas ya? device. Nah, sudah, Yes. sudah. Oh, sudah jelas. Oke. Nah, nah, ini Eh, kesimpulan terakhir ya, sorry. Jadi ekonomi ini menjamin sumber daya tadi ya, sumber daya dari dana, lalu SDM gitu ya, membentuk pelatihan kayak guru. Bayangkan kalau guru tidak dilatih, tidak kita perkaya gitu ya eh, pengetahuannya, tidak akan tercetak murid-murid atau siswa-siswa yang berprestasi pastinya ya. Jadi itu adalah fungsinya ekonomi. Administrasi adalah mengoptimalkan implementasi programnya. Jadi kayak tadi aturan undang-undang pendidikannya, lalu sertifikasi gurunya gitu ya. Lalu mungkin angka tunjangannya itu ada di administrasi datanya. Jadi memang harus keduanya harus bersinergi menjadi pendidikan inklusif ya berkualitas dan berkelanjutan. Jadi dengan adanya pendidikan berkelanjutan, otomatis akan terbentuk SDM yang produktif ya, menghasilkan dan berkontribusi membangun ekonomi. Jadi menghasilkan ekonomi yang kuat gitu ya. Jadi pemerataan 3T kita tadi ya, terpencil, terdepan, terluar ya, menjadi tugas bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menjadikan education for all ya. Jadi semua pendidikan itu milik kita semua gitu ya. Jadi tidak ada oh orang hebat aja yang boleh sekolah yang berpendidikan, orang yang punya aja enggak. Semua entah dari geografis, entah dari dana, semua memiliki hak yang sama untuk beredukasi ya, untuk belajar seperti itu, untuk berpendidikan. Jadi education for all. Oke, thank you. Baik, teman-teman, itu tadi materi tentang ekonomi dan administrasi dengan tema Bridging Economics and Administration for Sustainable Education. Terima kasih banyak Ibu Trimelianti atas pemaparan materi yang sangat inspiratif ya Ibu, juga disangkut pautkan dengan pengalaman yang Ibu punya. Ya, Dari penjelasan beliau, kita bisa memahami kalau sinergi antara bidang ekonomi dan administrasi punya peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan dalam kolaborasi lintas sektor, transparansi kebijakan, dan penguatan SDM yang jadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. betul. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, siap. Dipersilahkan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan agar menyalakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Lalu setelah diberi izin untuk bertanya, silakan on mic, perkenalan, sebutkan prodi dan angkatan, serta pertanyaannya.
Namun, jika teman-teman memiliki kendala, nggak perlu khawatir karena bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Oke, wah udah ada 5 orang penanya nih. Mungkin boleh yang pertama ada pendidikan akuntansi, Dinda. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya saya lagi di kereta Kak, jadi kayak agak ribut sedikit. Ya, Iya, nggak apa-apa, Dinda. Silakan. Ya, Lagi di jalan ya? Ya, nggak apa-apa, Dinda. iya Bu, maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa, Dinda. Silakan. Eh, jadi sepertinya Bu, kan tadi Ibu menjelaskan bahwa pengalaman organisasi itu penting untuk mahasiswa ataupun pelajar. Nah, karena penting, Ibu biasanya melihat dari CV-nya, CV seseorang dari pengalaman organisasi. Nah, bagaimana pendapat Ibu kalau misal ada mahasiswa atau pelajar yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu luangnya untuk bekerja part-time Ibu setelah eh, jam kuliah. Kira-kira menurut Ibu eh, lebih baik dia punya niat untuk part time daripada berorganisasi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana kalau maksudnya bagaimana worth it tidak Ibu kalau lebih memilih kerja daripada berorganisasi? Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke baik Ibu Tri, apakah pertanyaan yang Ya, ditampung terlebih dahulu boleh. atau langsung dijawab? Oh, Boleh langsung aja ya, biar ah, langsung ya. iya boleh boleh Ibu. Oke, terima kasih Dida, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kita coba flashback lagi mengenai program wajib belajar dulu ya. Jadi program wajib belajar yang tadinya 9 tahun menjadi 13 tahun karena apa sih gitu ya. Pertama, kalau 9 tahun itu kan berarti SD-nya 6 tahun, 3 tahunnya SMP ya. Tapi kalau 13 tahun itu artinya kita sudah sampai SMA nih gitu ya. Nah, kenapa program itu sampai SMA? Karena dianggap kalau kita sudah lulus kuliah, sorry, sorry, lulus SMA, itu kita sudah matang berpikir, bener ya? Contoh kita dapat KTP, KTP kita di umur berapa dapatnya? Di zaman SMA ya, berarti ya. Teman-teman SMA sudah dapat sudah dapat KTP ya. Nah, artinya itu dia sudah bisa memiliki suara ya. Contoh kayak kita kemarin memilih apa? Pemilihan umum. Itu kan kalau orang punya KTP, anak SMA udah boleh ya nyoblos ya. Nah, jadi kalau kita flashback, sebenarnya pendidikan itu sudah dibangun ya, programnya itu ya yang sekarang sudah dikembangkan itu sampai SMA adalah untuk kematangan berpikir. Kalau kita kemarin sampai SMP aja, apakah kita bakalan bisa bekerja dengan maksimal? Belum tentu ya, karena pengalaman sampai SME belajarnya kematangannya belum cukup. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dinda, bagaimana kalau orang yang sambil kuliah bekerja gitu ya. Sebenarnya cukup banyak orang yang lulusan SMA bekerja itu banyak Mbak Dinda gitu ya. Jadi contoh permintaannya SMA atau sederajat gitu ya, namun memiliki pengalaman 1 tahun misalkan gitu ya. Jadi, kalaupun dia baru lulus gitu ya, ataupun dia baru lulus ya, kita bicara belum kuliah ya, Mbak Dinda. Dia baru lulus pun itu sudah menjadi poin sebenarnya. Kalau dia sudah bekerja, ya. Jadi, karena kematangan berpikir SMA ini pastinya pada saat dia bekerja itu sudah bisa, sudah mampu gitu ya. Jadi, kalau dibandingkan dengan organisasi, ini sama baiknya, Mbak Dinda. Karena kan nggak mungkin semua orang punya waktu yang sama ya, misalkan sama-sama yang satu mau kuliah juga mau organisasi. Itu kan nggak mungkin ketemu waktunya kan ya. Jadi itu sama pentingnya Mbak Dinda. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu rata-rata yang fresh graduate. Jadi dia tidak memiliki pengalaman, dia fresh graduate, tapi dia memiliki pengalaman organisasi gitu. Nah, beda halnya dengan yang sedang kuliah gitu ya, namun dia bekerja gitu ya. Nah, itu lebih plus lagi gitu ya. Jadi sama kedudukannya gitu. Kalau organisasi ini kan sebenarnya dia mempelajari dunia luar itu melalui organisasi ya. Sedangkan kalau dia kuliah sambil bekerja, berarti kan dia sudah aplikatifnya langsung ke industrinya langsung. Itu sama baiknya ya, Mbak Dinda ya. Seperti itu.
Karena biasanya kalau yang tadi saya sampaikan, kalau dia baru lulus S1 fresh graduate dan dia memiliki organisasi, berarti kan dia belum memiliki pekerjaan ya, belum bekerja kan ya. Nah, kalau dia belum bekerja, mengujinya dari mana? Kita lihat dari organisasinya, gitu. Nah, tapi kalau dia sudah lulus tapi sudah punya pekerjaan, sudah bekerja gitu ya sebelumnya sambil kuliah, itu juga baik. Itu Mbak Dinda ya. Nah, mungkin kalau contoh kalau yang Mbak Dinda sampaikan ini mungkin kalau ngelamarnya belum lulus ya. Bener nggak? Belum lulus ngelamarnya, berarti kan dia belum sarjana kan ya. Berarti masih dianggapnya ijazah terakhirnya adalah SMA. Tapi sedang melanjutkan kuliah dan bekerja gitu ya. Nah, itu bedanya itu aja, Betul, Dinda. Bu. Ah, gitu. Jadi itu keduanya sama baiknya karena memang program pemerintah makanya sampai 13 itu karena kita sudah siap kerja nih sebenarnya teman-teman yang baru S1 apa baru semester 1 pasti sudah bisa sambil kerja gitu. Mungkin oh saya mau kuliah kalau saya sambil bekerja gitu ya. Kan ada ya. Oh, saya nggak dapat beasiswa misalkan, saya dana sendiri. Tapi saya mau kuliah dulu nih, saya mau kerja dulu untuk kuliah. Itu sangat banyak. Dan itu biasanya sangat diapresiasi karena apa? Dia sudah bisa membagi nih, membagi waktu belajar, membagi waktu bekerja dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi sama baiknya Dinda ya. Semangat terus. Kalau sekarang Dinda semester berapa? Saya maba, Bu, tapi lagi berpikiran buat kerja part-time gitu. Oh gitu ya. Selama tidak mengganggu kuliah dan kuliah tidak mengganggu pekerjaan sih bisa saja dijalankan karena memang nantinya Dinda belajar pada saat kuliah akan mendapat insight dua nih secara teori dan secara praktek dan itu sangat baik nantinya juga gitu ya. Nah, begitu juga dengan organisasi. Pada saat maba dia juga mau coba ikut organisasi, itu akan dibandingkan apa yang di teori dia pelajari sama yang di organisasi seperti apa gitu ya. Jadi intinya teman-teman berproduktif, baik itu mau bekerja part-time atau berorganisasi atau ikut komunitas, mungkin nggak ikut organisasi tapi ikut komunitas misalkan gitu ya. Komunitas mengayam, apa kalau kita namanya merajut ya, merajut bukan mengayam. Komunitas merajut, lalu mungkin seni atau musik. Ya, yang bisa menghasilkan silahkan gitu ya, karena industri itu banyak ya. Jadi teman-teman jangan terpaku industri itu hanya pemerintahan gitu ya, hanya swasta yang sifatnya formal. Banyak swasta yang industrinya kayak industri entertain gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan juga skill-skill yang mungkin di kampus kita nggak ada, tapi kita tambah skillnya di luar gitu ya. Oke, terima kasih Dinda. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Ibu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mohon izin untuk mengingatkan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa mengambil tangkapan layar karena di akhir sesi nanti akan ada presensi dan bukti tangkapan layar itu harus dilampirkan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, silakan Syafah Yuning Pramesti. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator dan saya juga izin bertanya kepada Ibu Tri. Halo, Tadi kan salam Ibu kenal, Safa. izin bertanya ya Ibu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya mau tanya bagaimana pandangan Ibu terhadap investasi pendidikan sebagai strategi jangka panjang pembangunan nasional. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab ya, Mbak Risa ya. Ya, tadi disampaikan kita kalau berinvestasi pendidikan itu jangkanya panjang ya. Kenapa jangkanya panjang? Karena tadi dengan investasi 13 tahun, ya wajib belajar 13 tahun itu sudah investasi bukan ya? 13 tahun bayangkan gitu ya. Nah, artinya pemerintah mengeluarkan dana terus selama 13 tahun untuk seseorang. Itu untuk satu orang. Bayangkan kalau manusianya ya yang seumuran itu totalnya setengahnya misalkan sekian juta berapa biayanya yang di ini ya, yang diserap gitu ya. Nah, itu adalah investasi jangka panjang. Namun nanti pada saat dia lulus itu kan menjadi hasil ya. Menjadi hasil dia bisa berkontribusi, dia bisa tadi bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendapatan, bisa mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan itu masuk di SDG 1 ya.
Jadi membebaskan kemiskinan. Pada saat dia sudah lulus, dia sudah bekerja, otomatis dia akan berkontribusi untuk mengurangi atau goals dari SDG 1. Jadi SDG itu akan berkaitan semua. Ada tadi yang entah tentang memberantas kemiskinan, kelaparan gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari pendidikan. Nah, nanti pada saat kita lulus, kita bisa memproduksi atau kita bisa mengkontribusi untuk tadi untuk mungkin tadi kita bisa untuk rumah tangga kita, kita bisa pendapatannya bisa lebih baik, benar kan ya? Jadi keluarga kita juga bisa bertambah pendapatannya, lalu juga untuk ekonomi otomatis kalau kita punya uang, kita jadi belanjanya tinggi kan ya? Nah, otomatis konsumsinya kita juga akan meningkat, itu akan beredar lagi uangnya. Nah, itu akan terus menjadi cycle, menjadi pertumbuhan. Jadi kalau uangnya tidak beredar, bayangkan sekarang kan dari Pak Menteri ya, Pak Menteri Purbaya kan lagi menggencar uang ya, memberikan uang sampai 200 T. Itu tujuannya apa? Biar berputar uangnya. Nanti kita nerima uangnya, kita belanjakan, itu akan menjadi apa? Menjadi transaksi. Gitu. Nah, begitu juga pendidikan. Pada saat di pendidikan sudah 13 tahun sudah dirancang, dia sudah siap bekerja, otomatis dia akan memberikan kontribusi untuk negara. Dari pendapatan, entah dia buka industri tadi kayak UMKM, dia buka lapangan pekerjaan. Mungkin dia kalau sektor pendidikan, dia bikin kayak PAUD ya PAUD yang dia buat atau kayak Bimba ya bimbingan belajar baca tulis nah itu sudah menjadi serapan kontribusi juga nantinya gitu ya jadi untuk investasi ini tidak 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 murah ya panjang tapi memang berdampak gitu ya untuk perekonomian nantinya gitu Safa ya ya semangat terus jadi sesuai dengan tagline-nya ini ya namanya Dikti Saintek berdampak jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki dampak positif entah tadi kita bisa berkontribusi menjadi pembicara entah kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik belajar bersama kelompok belajar itu sudah berdampak itu ya. Ya, jadi banyak-banyak kita baca, membaca literasi, jadi kita tahu apa kira-kira yang bisa kita tuangkan untuk negara kita ya. Dari hal terkecil, nggak usah besar-besar, dari lingkungan terkecil, dari rumah, dari tetangga. Mungkin tetangga kita ada yang belum bisa baca, misalkan, tapi dia belum ikut. Nah, itu kita ajarin, itu sudah berdampak kitanya. Atau adik kita di rumah, ya, itu sudah berdampak karena kita sudah mengajarkan huruf, numerasi, dan lainnya, gitu ya. Ya, jadi tetap semangat anak-anak UNJ nih gitu ya. Sama nih kita satu alma mater. Semangat terus. Oke, terima kasih Safa. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Trip atas jawabannya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada Muhammad Farel Mahaswara. Boleh dipersilakan untuk unmic. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Perkenalkan, nama halo, saya salam Muhammad kenal. Maisura Satria. Ya, Bisa ya, dipanggil Farel. Saya dari Farel. program studi S1 Pendidikan Bisnis. Pertanyaan saya adalah, tadi Ibu kan sudah mention tentang UMKM ya. Yang mana tadi Ibu bilang juga UMKM itu menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu pintu untuk membukanya lapangan kerja di Indonesia. Tetapi Betul. yang pernah saya baca dari sebuah utas di Twitter adalah sekarang ini kan UMKM banyak banget yang semakin merajalela di mana-mana. Yang yang di awal 2025 di bulan Februari BPS itu memberikan data bahwa 59,4% penduduk Indonesia itu bekerja sebagai pekerja informal, yang mana pekerja informal ini adalah dampak dari penurunan pekerja formal yang diserap sejak 15 tahun terakhir itu dia menurun. Dan apa namanya UMKM yang semakin banyak ini yang pernah saya baca adalah dia itu adalah bentuk dari kurangnya lapangan pekerjaan formal yang diciptakan oleh pemerintah. Dan pada faktanya UMKM itu banyak yang gulung tikar dan UMKM ini juga berdampak terhadap apa ya yang mana kan UMKM ini lebih banyak sebagai pekerjaan yang sektornya informal dan dampak dari pekerjaan informal ini yang melonjak dampaknya menjadi
kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah, penerimaan pajak yang tertekan, dan melemahnya daya beli masyarakat. Kalau menurut Ibu Tri sendiri, apakah sebenarnya UMKM itu memang bentuk dari kemandirian ekonomi rakyat atau malah menjadi apa ya, menjadi keharusan bagi masyarakat sekarang untuk berwirausaha karena eh, fenomena gelombang PHK yang sempat terjadi beberapa bulan lalu dan menurunnya pekerjaan formal di Indonesia. Ya, Sekian dan terima kasih. ya, terima kasih Farel, pertanyaan sangat baik ya, sangat bagus ya. Jadi saya kelola UMKM itu dari tahun 2020 ya, itu ada sekitar 13.000 seluruh Indonesia. Jadi UMKM yang saya pegang itu yang dia bertransaksi payment, digital payment, misalkan warung-warung isi pulsa, pulsa listrik, pulsa internet, billing ya, billing payment, lalu logistik sama transaksi kirim uang, transfer dana. Itu yang saya kelola. Jadi kalau saya lihat UMKM ini bisa jadi dua tadi ya, yang tadi Farel bilang antara kurangnya apa lapangan pekerjaan gitu ya, akhirnya dia menjadi UMKM kan gitu ya, ataupun memang dari dirinya sendiri sudah membentuk UMKM. Jadi kalau dilihat yang tadi saya sampaikan, pendidikan itu kan berpengaruh perlambatannya setelah adanya pandemi tadi ya, benar nggak? Nah, ini sama juga dengan perekonomian. Sebenarnya kita pemulihan pun 100% belum, gitu ya. Jadi semacam tadi, pendidikan berpengaruh dari pandemi, akses internet, digital, dan lain-lain itu belum tersampaikan. Begitu juga UMKM. UMKM dipaksa pada saat kita belum pulih, dipaksa untuk tadi ya mungkin pengurangan gitu ya, layoff dan lain-lain di mana, tapi dia berusaha untuk tetap survive. Tapi literasinya kurang gitu ya. Karena apa? Mungkin secara pengetahuan dia berusaha, lalu pengetahuan dia bersosial media dan lain-lain untuk melakukan promotion dan lain-lain itu memang masih kurang. Ya, jadi kalau dilihat UMKM itu sebenarnya memiliki kontribusi itu dianggap kita pengusaha ya. Jadi orang yang menghasilkan dari sektor kecil itu sudah kita sebut pengusaha, orang yang sudah berusaha gitu ya. Jadi sebenarnya dia memiliki kontribusi besar, tapi memang ini menjadi tantangan karena pandemi ini pulihnya itu nggak bisa setahun 2 tahun. Kita baru terasa baru kemarin 2020 sampai 2022 ya, baru kita ada yang namanya pembebasan kita bisa kemana-mana, benar nggak? Nah sebenarnya ini pemulihan ini masih terasa gitu. Jadi makanya kemarin dari apa dari pajak akhirnya jadi ditekan gitu ya untuk meningkatkan pendapatan karena sebenarnya kita belum pulih gitu. Kenapa presiden sebelumnya dia membuat infrastruktur yang besar? Karena mungkin tadi dia sedang mengejar 3T tadi gitu ya. Yang terpencil, terdalam, terpencil, terdepan sama terluar ya. Akses-aksesnya biar penjualan apa konsumsinya bisa sampai menggunakan darat gitu ya. Contoh kayak saya pegang logistik Pos Indonesia. Pos Indonesia itu aksesnya seluruh Indonesia. Kalau mau kirim barang ke Papua, cuma bisa di Pos Indonesia, bener nggak? Ke Kalimantan, wilayah Kalimantannya Utara, Kalimantan Selatan, Timur itu cuma bisa lewat Pos Indonesia. Kalau lewat yang lain, mereka tetap bisa buka, tapi nanti dooringnya atau dari kita sebutnya doornya ya, dooring itu sampai ke rumahnya itu menggunakan Pos Indonesia kerjasamanya gitu. Jadi sebenarnya secara secara pemulihan itu belum 100% sih kalau saya lihat Farel. Tapi memang memiliki dampak untuk tadi. Jadi orang jadi bisa bertransaksi, bisa berputar uangnya gitu. Nah, makanya dari Pak Purbaya ya mengucurkan dana itu salah satunya targetnya adalah UMKM. Karena UMKM ini kan dananya tadi kan kalau kita bilang tadi layoff gitu ya, pekerjaan kurang, akhirnya dia jadi berusaha ber-UMKM. Kalau dia tidak memiliki modal, dia tidak akan bisa berkontribusi baik, benar kan? Nah, itulah sebenarnya pemerintah sudah membentuk adanya tadi setiap himbara diberikan sekian suntikan dana untuk menurunkan suku bunga pada saat UMKM nanti ada peminjaman modal gitu ya. Otomatis dari keuntungan misalkan kita pinjam uang 100 juta misalkan. Bunganya kecil, tapi pendapatan kita dari si 100 juta ini kita misalkan dapat keuntungan sekian persen. Bisa menutup angka suku bunga kita gitu ya. Nah, itu akan berputar lagi nanti roda perekonomian gitu. Ya, jadi memang UMKM itu
selain dia memiliki kontribusi, tapi dia juga harus memiliki modal pastinya. Karena sangat sedikit ya kalau UMKM tidak memiliki modal gitu ya. Karena memang dia harus mempunyai infrastruktur gitu ya, prasarananya, lalu mungkin SDM-nya ya. Kalau misalkan kita hire orang kan kita harus gaji orang gitu ya. Nah, itu adalah bentuk pemerintah untuk meningkatkan UMKM hidup kembali nih, Mas Farel ya. Jadi dikasih suntikan dana, tujuannya adalah dia bisa menjual memproduksi barang dengan keuntungan lebih besar dibanding suku bunga yang dia pinjam. Otomatis sudah menutup kan? Misalkan keuntungan dia 5% dari 100 juta misalkan. Atau 2% lah, nggak usah banyak-banyak. Suku bunganya 0, sekian. Kan sudah ketutup kan? Berarti untung besarnya kita berapa? 1, sekian persen. Nah, itu akan menghidupkan kembali gitu ya. Jadi harapannya UMKM ini bisa membangun dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi juga. Nah, SDM-SDM yang siap kerja, siap tadi ya berkreasi, inovasi inilah yang kita bentuk nih melalui pendidikan gitu. Nah, banyak UMKM yang maaf mungkin literasinya juga kurang. Tadi yang Mas Fadil bilang, dia mungkin pekerjaannya nggak dapet karena lapangan pekerjaan sedikit kan gitu ya. Akhirnya dia jadi berusaha menjadi UMKM. Tapi pendidikannya mungkin maaf kurang. Jadi dia nggak tahu gimana cara dia mau melakukan promotion, bagaimana caranya dia menginovasikan. Contoh, dia bikin seblak. Seblaknya mungkin dia bikin yang standar, tapi kalau orang yang memiliki inovasi tinggi, seblaknya dibikin sekarang sekarang apa prasmanan, seblaknya dibikin toppingnya ABC, bener nggak? Nah itu akan memberi apa gairah ya, gairah untuk konsumen. Oh ternyata di sana ada yang berbeda nih, ada uniknya. Nah itulah bedanya orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pendidikan, dia lebih paham spesialisnya gitu. Unik value-nya apa sih dia jualan basreng misalkan. Oh, basrengnya ada yang level nih. Level 1 sampai level 10. Kalau yang biasa pasti levelnya satu aja, pedas sama nggak pedas. Tapi kita jualnya kalau yang memiliki market, target market saya, ada yang pedasnya agak sedikit, agak pedesan dikit sama pedas banget misalkan. Nah, itulah inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh generasi kita untuk menciptakan pekerjaan dan lapangan pekerjaan tadi. Gitu ya. Jadi harapannya kalau teman-teman punya pengetahuan lebih, lalu punya teman juga ber-UMKM berusaha, saling sharing biar sama-sama memberikan value dan berdampak gitu ya. Gitu paling Farel. Iya, baik. Terima kasih, Ya, Ibu Tri. ya sama-sama. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilahkan kepada Alin. Halo Alin, suaranya nggak kedengeran? Ya, suaranya belum masuk. Masih belum. Masih belum. Hah? Mungkin di chat kalau kendala mungkin. Kalau begini masih juga. Sudah, Ah, sudah. sudah. Masuk. Oke, oke. Ibu sebelumnya perkenalkan, jadi saya mahasiswa semester 5 dan topik materi kali ini tuh berhubungan banget sama penelitian saya. Nah, jadi saya tuh meneliti persepsi mahasiswa administrasi perkantoran terhadap AI dan dalam mendukung kesiapan kerja untuk mendukung SDGs 8 dan 9 tapi. Nah, jadi tadi saya juga menyimak hampir seluruh materi yang Ibu sampaikan. Jadi kan Ibu itu membahas SDGs 4 kan. Nah, jadi di SDGs 4 itu kan fokusnya itu untuk pemerataan ya, Bu. Nah, sedangkan kalau penelitian saya itu SDGs 8 dan 9 itu untuk mendukung pekerjaan layak dan juga tentang inovasi teknologi. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu eh, kan saya membahas AI ya Bu, tapi pada faktanya yang saya lihat, yang saya temukan di teman kelas saya itu sendiri, itu banyak dari mereka yang masih belum memaksimalkan penggunaan AI itu sendiri. Nah, jadi mengaitkan dengan materi hari ini, pertanyaan saya adalah gimana sih caranya agar pendidikan di perguruan tinggi seperti itu tuh bisa mengintegrasikan penggunaan AI secara efektif dan juga secara efisien supaya SDGs yang tercapai itu tidak hanya SDGs yang 4 saja, pendidikan yang berkualitas, namun juga bisa benar-benar apa ya,
mencapai SDGs 8 tentang kesiapan kerja dan juga SDGs 9 tentang inovasi dan juga transformasi digital lewat peningkatan kompetensi mahasiswa, terutama kami di ekonomi administrasi di era digital ini. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan baik ya. Berarti sekarang semester berapa, sorry, Alin? Semester 5, Bu. Semester 5, tapi sudah mulai nyusun ya? Susun skripsi belum, tapi saya lagi ada ikut karya tulis, terus menyusun penelitian yang lain seperti itu. Ya, ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi tadi disampaikan SDG ada banyak ya, ada 17 ya. Eh, untuk penelitian Alin ini berarti 8 ya, 8 dan 9 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi ya terhadap AI gitu ya. Ya, Ya, jadi Bu. tadi ya, sekarang tuh AI itu kita sebut tantangan global gak sih? Bener kan? Dimana kalau kita belum siap, kita nggak akan bisa ataupun kita nggak bisa membentengi ya. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk kita bisa, contoh ya, AI. Saya kemarin di prank sama anak saya. Dia pakai AI. Mungkin sekarang di TikTok banyak ya yang tiba-tiba orang datang ke depan rumah itu loh yang dia WA gitu kan. Saya di prank. Saya kira beneran ada orang seperti itu di bawah gitu kan. Saya panik, saya telepon security dan lain-lain. Nah, itu memang mungkin literasi tadi ya, ternyata itu sudah sampai seperti itu gitu ya, AI sudah sangat mirip. Sampai kayak kita interview ataupun ada penipuan, itu juga muka kita tuh telepon tuh semua bisa bisa berubah gitu ya. Nah, itulah mungkin kalau untuk AI ini akan spesifik ya, Alin ya. Jadi dia memang mempelajarinya harus spesifik. Kalau kita orang yang kita sebut awam ya. Awam tuh artinya kita pahamnya literasinya ya ya informasinya secara di luar AI lah gitu ya. Karena AI itu teknologi jatuhnya. Ya udah teknologinya sudah tinggi sekali. Jadi kita harus mempelajarinya memang orang. Jadi kalau Alin ngobrol sama orang yang dia pinter tapi dia bukan berteknologi tinggi, itu juga nggak akan ketemu sih gitu. Karena memang AI itu spesifik sendiri gitu. Jadi AI itu bisa digunakan secara positif, bisa digunakan sebagai negatif juga gitu ya. Otomatis untuk pertumbuhan ekonomi, kalau AI itu contoh kalau pertumbuhan ekonomi ya di suatu negara mungkin secara masyarakatnya sedikit gitu ya, atau warga negaranya sedikit, tapi dia membutuhkan untuk roda perekonomiannya bergerak cepat. Nah, sebenarnya fungsi AI itu gitu. Di mana fungsi AI itu adalah dia bisa menggantikan fungsi lain. Kan gitu ya. Jadi contoh yang orangnya sedikit tapi harus berjalan nih secara bersamaan gitu ya. Kayak contohnya tadi Mbak siapa tadi ya yang Mbak Dinda tadi ya. Dia bilang dia kuliah sambil kerja tapi mau organisasi juga. Nah, gimana? Nah, itulah contoh yang kita berjalan bersamaan tapi tidak mungkin. Nah, itulah adanya akhirnya dicetuskan teknologi gitu ya, entah AI ataupun mungkin kita yang jaga rumah misalkan gitu ya, yang jaga rumah nggak ada, tapi kita mau aman, kita menggunakan teknologi AI, entah dari suara AI-nya, entah dari gerak gitu ya, entah dari pada saat orang datang dia bisa menjawab dan lainnya itu adalah teknologi. Jadi sebenarnya fungsi AI itu yang secara positif adalah menggantikan fungsi yang tidak bisa dijalankan bersamaan gitu. Nah, itu adalah fungsi pertumbuhannya. Jadi negara yang sekiranya dia kurang gitu ya, apa namanya jumlahnya, tapi dia harus terus berjalan, dia bisa menggunakan teknologi tersebut seperti itu. Jadi otomatis pertumbuhan ekonominya juga bisa pesat. Kalau ke ekonomi, kalau ke pendidikan AI seperti apa contohnya? Contohnya kita kayak presentasi nih, contoh ya. Presentasi ini kan kita pada saat kita ngomong panjang lebar kan cukup menyita menyita ini ya, menyita energi dan lain-lain. Sekarang tuh presentasi sudah pakai AI. Ya, mungkin bisa dibikin secara inovasi misalkan. Ada yang ngomong pakai AI, nanti kita jelaskan yang dimaksud AI-nya. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah kolaborasi-kolaborasi untuk pertumbuhan juga gitu. Ya, jadi mungkin informasinya kalau memang belum ada pemerataan, kalau saya lihat karena tadi teknologinya memang tinggi dan itu adalah pembelajaran yang khusus sih Alin, gitu. Makanya ada certified AI ya, CDAI kalau nggak salah. Saya sempat mau ambil juga tuh untuk yang AI
Seperti itu. Jadi kayak contoh kita belum bisa maksimal nih mahasiswa menggunakan AI. Itu memang harus ada pembelajaran khususnya gitu karena dia sudah masuk ke teknologi ya. Teknologi sudah tinggi. Kalau bisa kita yang mencetak AI-nya itu sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Contoh kayak sekarang logistik ya. Logistik itu sudah diantarnya sudah pakai drone yang sudah pakai AI, ya kan? Gimana caranya kita mengirim barang lintas perairan gitu ya, bisa yang jauh gitu ya, bisa sampai itu ada sekarang logistik menggunakan drone menggunakan AI. Dia sudah tahu wilayahnya di mana, titiknya. Itu salah satu AI juga gitu. Ya, jadi ada artificial intelligence-nya juga yang di mana dia bisa berpikir ya. Karena dia kan AI itu kan pakai big data ya, informasinya sudah terserap sama seperti ChatGPT ya. Itu semua informasi sudah terserap dan dia tinggal mengeluarkan apa yang dibutuhkan. Tinggal Alin komen aja, tolong antarkan ini ke rumah ini, ke rumah ibu ini, ke rumah ibu ini aja dia sudah tahu. Misalkan nama lengkap gitu ya, dengan identitas misalkan. Nah itu dia bisa tahu gitu. Nah itulah AI ya yang dibentuk gitu. Jadi memang bagus nih kalau Alin meneliti itu gitu ya. Artinya, tapi Alin memang harus belajar lagi untuk tentang AI lebih dalam gitu biar mendapatkan intisari dari AI tadi lebih maksimal gitu ya karena memang sekarang belum terlalu banyak ya yang menggunakan AI yang secara positif justru orang malah jadi bercandaan jadi negatif jadi tadi ya penipuan bisa telepon mukanya berubah suaranya bisa berubah dengan satu waktu nah itulah yang fungsinya kita pendidikan untuk mengkampanyekan AI itu berdampak secara positif gitu ya. Oke, Ya, jadi emang benar sih Bu, karena kan di mahasiswa sendiri, terutama di kelas saya itu juga banyak teman-teman mahasiswa yang masih menelan informasi mentah-mentah dari AI betul, kan. Jadi betul. menurut saya AI itu bukan sebuah kemunduran bagi Ya, kita untuk betul, mengurangi berpikir kritis. betul, Justru kita tuh harus menyeimbangkan dengan etika, dengan moral betul, juga dalam betul. menggunakan teknologi gitu Berkarakter loh. ya, ha, Iya. betul. Oh ya, sebelumnya saya juga mau berterima kasih Bu tadi Ibu memberikan info tentang platform Etsy ya Bu untuk Iya, menjual produk. kerajinan tangan. Iya, Iya. betul. Sudah Iya. lihat? Sudah Bu, jadi saya kepikiran mau jual hasil karya rajut saya di situ juga. Cakep. Ya, makasih Bu. Ya, ya, terima kasih. Kalau bisa harganya dinaikin Wow. ya. Harganya dinaikin karena memang marketnya itu luar negeri. Jadi otomatis ada biaya ekspornya nanti. Jadi dinaikin harganya dan logistiknya juga diperhitungkan ya. Karena ada pengiriman ke luar negeri itu ada biayanya. Jadi aman kok harga di sana tinggi pun dibeli orang. Ya, yang pasti dibuat unik ya. Dibuat jangan sampai ada orang punya kita juga kayak gitu. Bikin berbeda seperti itu ya. Oke, Makasih sukses Bu. Alin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Alin. Kita masuk ke penanya terakhir. Ada Tiara Atia. Ya, Silahkan. halo Tiara. Halo Ibu, sebelumnya Ya. terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Rafefa Atia dari Program Studi Administrasi Perkantoran Digital. Nah, aku di sini mau nanya, kebetulan beberapa waktu terakhir aku sempat mendalami tentang ekonomi berkelanjutan. Terus aku juga sempat lihat di beberapa artikel kayak artikelnya International Labour Organization yang ILO yang punyanya Ya, SDGs itu. ya, Aku sempat lihat di situ kalau misalnya kan tadi juga Ibu bahas tentang sertifikasi ya Ibu. ya. Nah, aku sempat lihat per tahun 2024 itu ternyata meskipun sertifikasi sekarang kan udah luas banget Suaranya keputus nge-freeze ya, Tiara. dari Tiara, kenapa Ibu? jaringannya mungkin kurang Mungkin stabil. aku izin untuk ya. Iya, boleh di kolom chat aja. Atau off cam juga boleh. Ya, Ya, coba. aku izin open ya. Ya, Oke. Oke. Tadi udah jelas belum ya suaranya? sudah, sudah. Oke, tadi berdasarkan
ILO tadi, aku sempat lihat kalau misalnya meskipun sekarang sertifikasi udah luas banget dan bisa diakses di mana aja, Ya, tapi tingkat pengangguran khususnya di generasi muda tuh masih tinggi banget dibandingkan dengan generasi yang pemuda ya, maksudnya yang udah dewasa. Kemudian aku juga lihat di Badan Pusat Statistik yang berdasarkan Februari 2025 terakhir itu tingkat pengangguran di umur 15 sampai 24 tahun itu masih tinggi daripada tingkat yang 30-an tahun ke atas. Nah, aku pengen nanya kenapa terus juga ada satu yang bikin menarik lagi adalah karena di ILO itu dijelasin kalau misalnya kenapa tingkat pengangguran pemuda itu lebih rendah karena banyaknya eh, apa pekerjaan yang tidak relevan dengan jurusan yang dia ambil. Nah, aku penasaran Bu, menurut pandangan Ibu sendiri, kenapa tingkat pengangguran untuk generasi muda khususnya lebih tinggi ini padahal padahal udah banyak banget peluang yang diberikan mungkin dari pemerintah dan lain-lain, Bu. Itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. ya, terima kasih Tiara. Ya, jadi yang saya simpulkan adalah sertifikasinya tadi ya, sertifikasinya belum, dia sudah istilahnya sudah bersertifikasi tapi tetap tidak dapat gitu ya pekerjaan gitu ya. Dan kenapa tetap ada apa pengangguran ya, tetap tinggi pengangguran gitu ya untuk di usia pemuda. Ya, jadi kalau saya lihat ya fenomena sekarang ini, contoh saya sekarang kan jadi dosen, saya juga belajar di sana ya di S3 di UNJ. Jadi sekarang semua sudah spesialis. Ya, ini kita sharing aja. Jadi contoh dokter, dokter itu sekarang bukan dokter aja, ada dokter spesialis anak kan gitu ya. Spesialis anak tuh ada lagi ke bawah. Anaknya yang apa? Anak yang bertumbuh kembang, gitu ya, atau anak yang mungkin dia lebih aktif itu ada spesifikasinya lagi. Ada namanya kepakaran. Jadi ilmu itu ada namanya ilmu kepakaran. Makanya di tulisan flyer ada namanya rumpun ya. Rumpun itu sebenarnya adalah turunan atau kepakaran yang sampai nantinya teman-teman harus ambil. Jadi contoh nih sekarang Tiara ambil pendidikan bisnis digital gitu ya. Nah, kepakarannya sudah harus dibuat dari sekarang gitu ya. Karena apa? Kepakaran itu akan membawa nanti kita ke pekerjaan kita selanjutnya. Karena kan tadi ya, pada saat ada permintaannya, misalkan dia mintanya orang payroll misalkan gitu ya, administrasi payroll gitu ya. Tapi administrasi payrollnya si perusahaan itu belum berdigital, dia masih manual, itu akan susah untuk dia tidak akan ngambil yang digital orangnya, karena kalau digital kan sudah by system, sudah mengetahui literasi teknologi dan lain-lain gitu ya, dia mau yang hitungnya manual misalkan, nah itu nggak masuk. Tapi kalau dia mencari payroll tapi dia sudah menggunakan SAP, dia sudah menggunakan Mekare, sudah menggunakan Adiraja, sudah menggunakan Odoo, itu pasti yang dicari adalah orang tadi ya marketing atau orang SDM yang kepakarannya sudah digital juga gitu. Nah, jadi memang pekerjaan itu harus sesuai dengan kepakaran atau passion kita tadi gitu ya. Mungkin kalau misalkan sekarang kita memang tetap ya nyari pekerjaan kan tetap akan share lah ke semua yang dibuka gitu ya. Tapi balik lagi dia akan tadi requirement. Nah, kepakaran tadi kalau kita tidak dapat kepakaran tadi digital, misalkan Tiara belum digital gitu ya, tapi ternyata permintaannya digital, itu bisa sertifikasi dengan digital, itu ditambah. Jadi sertifikasi itu adalah menambah ilmu kita yang dari yang kita dapatkan di formal itu yang belum ada gitu. Nah, itu yang akhirnya yang akan menjadi poin, poin plus. Oh, ternyata dia lulusan SPD bisnis tapi dia sudah sertifikasinya digital marketing misalkan. Oh, dia bisa nih, dia sudah certified digital marketing gitu. Nah, itu akan lebih masuk industri yang dibutuhkan. Oh, pada saat industri butuh jadi digital marketing, Tiara bisa masuk gitu. Karena apa? Certified untuk digital marketingnya juga ada. Tapi beda kalau misalkan ternyata administrasi dibutuhkan digital marketing tapi kita nggak punya sertifikasi. Nah, otomatis nggak akan masuk gitu. Makanya penyerapan tenaga kerjanya juga bisa jadi nggak dapet gitu sih Tiara. Ya, jadi sertifikasi itu sebenarnya lebih pengesahan. Pengesahan kalau kita memang bidang spesialis ini kita mampu, kita bisa. Kayak tadi contohnya siapa Alin ya, misalkan AI. Nanti dia ikut certified AI. Nanti pada saat ada lowongan pekerjaan,
walaupun Alin bukan di bidang AI gitu ya, tapi dia ngambil pendidikan, tapi ngambil karya tulisnya AI, ditambah sertifikasinya AI, itu pada saat ada lowongan pekerjaan kebutuhannya adalah speknya AI, itu bisa masuk gitu ya. Jadi bisa ditambah Tiara gitu. Nanti Alin ditambah sertifikat AI-nya. Kalau Tiara punya concern nih, saya mau bekerja nanti yang digital, tambah lagi sertifikat digital. Itu insya Allah akan menjadi korelasi kebutuhan industri bisnis gitu sih. Jadi usaha itu pasti dia karena memang yang sekarang terjadi adalah pekerjaannya sedikit tadi, tapi jumlah orangnya banyak. Jadi kita berkompetisinya jadi lebih besar, bener kan? Nah, bayangkan kalau kita ilmunya tidak kita upgrade, tidak kita tambah, otomatis kita bersaing sama orang yang sudah mungkin sertifikatnya udah berjejer gitu ya, Tiara ya. Jadi fungsinya untuk kita belajar, beredukasi dan kita memiliki pengalaman besar. Kalaupun misalnya punya pengalaman ya tadi kayak kayak karya tulis, ditulis nanti. Misalkan karya tulisnya tentang bisnis digital misalkan Tiara gitu ya. Ditulis karya tulisnya. Nanti pada saat di lowongan, oh ternyata memang dia sudah fokus nih meneliti A, meneliti B. Dia sudah tahu bagaimana cara melihat insight digital dari sisi pendidikan, insight digital dari SDG 1 atau SDG 3 atau SDG 8, SDG 9 yang korelasi dengan perusahaan misalkan. Seperti itu. Gitu ya Tiara ya. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ya, atas terima jawabannya. kasih. Ya, sama-sama. Oke, karena pertanyaan dari Tiara tadi adalah pertanyaan terakhir, maka berakhir juga sesi tanya jawab nih teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias bertanya Ya. dan menyimak sesi materi tadi. Karena adanya keterbatasan waktu, mungkin bagi peserta lain yang ingin bertanya, diperkenalkan mungkin untuk cek sosial media milik Ibu. Ibu Oh berkenan gitu. untuk Oh, dihubungi boleh, boleh, boleh. apabila ya Boleh, mungkin boleh, boleh. Boleh. teman-teman nanti ya boleh dicek lagi tadi CV yang sudah dipaparkan, dihubungi sosial medianya Putri. Ya, iya, Oke, boleh. Bu. Boleh nanti Bu. di screenshot, boleh tag juga boleh ya. Screenshot kita hari ini, di tag juga boleh. Oke, boleh nanti teman-teman di tag Iya, tadi ke sosial medianya Putri. iya, iya. Oke, Oke. Ibu, mungkin untuk sebelum menutup bisa dikasih sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Oke, ya, terima kasih. Jadi closingnya adalah sekarang kita generasi muda ya, waktunya banyak, bener kan ya? Kita kuliah itu satu hari mungkin cuma berapa mata kuliah, bener ya? Sisanya apa yang kita bisa lakukan? Nah, itulah waktu yang bisa kita upgrade diri. Jadi jangan berleha-leha di masa muda, karena nanti di masa tua kita tinggal apa? Financial freedom. Ya, sekarang kan programnya itu ya. Kalau bisa kita umur 30 itu kita tinggal cuman monitor aja. Umur 35 kita sudah monitor. Nah, tapi sekarang usia dari 21 ya, 25 ke bawah itu maksimal pelajari upgrade tadi ya, entah AI, entah digital marketing gitu ya. Pelajari English. Nah, English ini adalah sudah menjadi bahasa keseharian ya. Jadi jangan sampai mahasiswa UNJ ini minim bahasa Inggrisnya. Karena apa? Untuk buat penelitian rata-rata jurnalnya Inggris, bener nggak? Kita mau publikasi sekarang udah English karena poinnya bobotnya kalau sudah English itu sudah besar gitu. Jadi teman-teman belajar banyak apa platform-platform bahasa Inggris atau membaca novel bahasa Inggris, biasakan mendengar audionya, membaca seperti itu ya. Jadi maksimalkan media sosial, jalankan dengan bijak ya, karena itu bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Kalau kita screen time-nya lebih banyak dibanding positifnya, itu akan menjadi bumerang diri kita sendiri, gitu ya. Jadi optimalkan waktu di masa muda untuk meraih masa depan yang cemerlang di masa depan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Putri Ya, atas sama-sama. pemaparan materi ya sampai closing statement tadi yang sangat Ya, inspiratif. Sebagai tanda terima kasih kepada Putri Ayi Melianti yang telah menyampaikan ilmu serta berbagi pengalaman di acara Career Talk 2025. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami berupa e-sertifikat. Mungkin kepada operator boleh dibantu untuk share screen. Oke, mungkin kepada teman-teman Medpar. Langsung kita masuk ke sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga.
Oke, baik. Terima kasih, panitia dan teman-teman Ya, terima yang kasih. telah hadir sini. Terima kasih pula yang sangat besar saya aturkan kepada Putri. Terima Lalu kasih. jika Ibu memiliki agenda lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting kali ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Narisa, seluruh panitia ya yang sudah Sama-sama, Ibu. merancang acara sangat hebat, pertahankan dan maksimalkan semuanya ya. Dan untuk teman-teman maba ataupun yang sekarang sedang kuliah dan sedang menyusul, semangat terus gitu ya. Karena masa depan adalah milik kalian semua. Oke, terima Oke, kasih. Ya, terima kasih. ya, selamat siang. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk tetap semangat. Sampai jumpa di Career Talk 2026.